Bab 1071, menyeberangi 8 terjun. Waktu perlahan berlalu. Lin Ming menahan penderitaan yang menyiksa selama 1 jam penuh. Rasa sakit ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rasanya seperti setiap bagian dari daging dan darahnya digiling oleh darah naga. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada terpanggang di neraka api, tubuhnya langsung terbakar dari dalam keluar. Dan saat ini, sumsum naga mulai menunjukkan efek ajaibnya. Sebagai bagian dari sumsum naga yang menyatu dengan tubuh Lin Ming, ia mulai menunjukkan kemampuan regeneratifnya yang kuat. Beberapa meridian Lin Ming yang hancur dan organ yang robek mulai beregenerasi secara perlahan. Ketika mereka melakukannya, dia merasakan seluruh tubuhnya gatal. Namun sebelum luka ini benar-benar sembuh, luka tersebut akan terbuka kembali. Robekan yang menyakitkan disertai rasa gatal yang tak tertahankan ini merupakan perasaan yang membuat seseorang menginginkan kematian. Semua darah dan keringat Lin Ming bercampur di kolam merah di tanah. Lin Ming telah kehilangan lebih dari 80% darahnya. Orang biasa akan mati sampai tidak bisa mati lagi. Bahkan jika itu adalah seorang seniman bela diri, kehilangan begitu banyak darah akan mulai mempengaruhi sumber kehidupan mereka. Tapi, Lin Ming memiliki sumsum naga di tubuhnya, dan sumsum naga ini perlahan-lahan menyatu ke dalam sumsum Lin Ming sendiri dan mulai menggantikannya. Kini, darah yang dihasilkan bukan lagi darah biasa, melainkan darah yang hampir seperti darah naga. Ini benar-benar mencuci sumsum dan mendatangkan darah baru. Dia mengganti darahnya sendiri dengan darah naga. Dalam hal ini, sumsum naga yang terkandung di dalam tulang naga tertinggi memiliki perbedaan mendasar dari darah sumsum naga yang dimiliki klan naga kuno. Darah sumsum naga hanyalah darah dari sumsum naga. Setelah ditransplantasikan ke dalam tubuh manusia, itu hanya dapat mengubah garis keturunan mereka. Transformasi semacam itu tidak bisa dibandingkan dengan sumsum naga yang lengkap. Dengan transplantasi sumsum naga, itu benar-benar transformasi sumsum. Sumsum seseorang juga akan berubah, dan itu setara dengan mengubah dasar darah seseorang. Itu akan membuat darah seseorang lebih mirip dengan darah naga. Mo Eversnow terus berjaga di samping Lin Ming. Setiap perubahan dalam tubuh Lin Ming jatuh ke matanya. Setiap kali darah Phoenix bocor bersama darah biasa, dia akan memasang segel dan mengunci darah Phoenix itu ke dalam tubuhnya. Inilah yang disebut persatuan naga dan Phoenix. Sumsum naga yang baru diserap tidak bertentangan dengan darah Phoenix di tubuh Lin Ming sama sekali. Sebaliknya, mereka menyatu dengan sempurna dan bahkan saling menguntungkan satu sama lain. Dalam lingkup indera Mo Eversnow, dia bisa melihat bahwa Lin Ming sedang berubah secara menyeluruh. Darah di pembuluh darah Lin Ming mulai bersinar dengan cahaya terang. Jika seseorang mengambil setetes darah Lin Ming ke ruangan yang benar-benar gelap, mereka akan dapat melihat darahnya memancarkan cahaya keemasan, mirip dengan mutiara malam yang bersinar. Pada langkah ini, Mo Eversnow tahu bahwa transformasi Lin Ming telah selesai sepenuhnya. Dia juga menghela nafas ringan. Selama 1 jam penuh, dia menyisir inderanya melalui setiap inci daging dan darah Lin Ming, merasakan perubahan setiap menit terjadi. Ini sama sekali bukan proses yang mudah. Ini benar-benar sebuah kesempatan keberuntungan yang luar biasa. Di masa lalu, jika tanah suci bulu hijau milikku memiliki sumsum naga sebesar itu maka luka kakekku akan sembuh. Jika dia bisa hidup lebih lama maka aku akan bisa masuk ke dunia Raja Dunia. Pada saat itu, secara alami aku akan mengambil posisi sebagai penguasa tanah suci bulu hijau. Aku bahkan mungkin akan menjadi Raja Dunia dari dunia bulu bergeser berikutnya dan menyelamatkan tanah suci bulu hijau agar tidak hancur. Mo Eversnow menghela nafas. Dia belum pernah memiliki kesempatan seberuntung ini di masa lalu, tapi sekarang Lin Ming memilikinya. Jika ini terus berlanjut, maka Lin Ming akan mulai mengumpulkan lebih banyak keunggulan. Prestasinya di masa depan akan mencapai tingkat yang mengerikan. Pada saat ini Lin Ming mengalami koma. Sebaliknya, itu bukan koma, tapi keadaan tidak aktif di mana dia jatuh pingsan sepenuhnya. Setiap sel di tubuhnya juga memasuki kondisi tidak aktif. Dalam keadaan ini, tubuh Lin Ming, meridian, tulang, organ, semuanya mengalami perubahan yang mengejutkan. Ini adalah perubahan pada tingkat sel. Darah naga sekarang mengalir melalui pembuluh darah Lin Ming, dan darah itulah yang membawa energi untuk memberi makan sel-sel di seluruh tubuh. Untuk mendapatkan tubuh yang diberi nutrisi dengan darah naga dan darah biasa, tentu saja efeknya berbeda. Perlahan-lahan, sel-sel Lin Ming menjadi lebih padat dan hubungan di antara mereka semakin solid. Setiap helai tubuh Lin Ming bisa menahan kekuatan robek 1 juta jin. Saat tubuh Lin Ming berubah, bahkan kukunya rontok agar muncul yang baru. Kuku baru ini bersinar seperti kristal dan tampak selembut dan berkilau seperti kelopak batu giok. Mereka bahkan bisa disebut sempurna. Beberapa jam kemudian, meridian Lin Ming yang rusak mulai perlahan membaik. Setelah mencuci sumsumnya dan mengganti darahnya, ada banyak luka yang berserakan di tubuh Lin Ming. Tapi, di bawah sifat regeneratif baru tubuh Lin Ming, semua luka ini sembuh. Hanya perlu 1 atau 2 jam lagi bagi Lin Ming untuk pulih sepenuhnya. Dan pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Semua energi asal langit dan bumi di sekitarnya mulai melonjak menuju Lin Ming. Energi di dalam tubuhnya berkembang pesat, dan kulit yang beregenerasi kembali pecah. Retakan yang dalam dan mengejutkan muncul di sekujur tubuhnya, menyebabkan dagingnya terbelah dan darah mengucur. Setelah ini, meridian dan pembuluh darah Lin Ming mulai pecah. Energi dalam jumlah besar membengkak dalam dirinya seolah-olah dia akan meledak kapan saja.
Mo Eversnow mengerutkan alisnya saat dia melihat kesempatan yang tiba-tiba ini. Dia benar-benar melewati Eightfall pada saat seperti itu, jadi dia telah menekan kultivasinya selama ini. Sebenarnya, Lin Ming telah lama mampu melewati Eightfall, tapi dia telah mengurangi kekuatannya sendiri karena dia ingin memahami hukum dengan lebih baik. Jika dia melakukannya, maka ketika dia melintasi 9 musim gugur dia akan dapat memperoleh baptisan Dao Surgawi yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang jauh lebih signifikan dari itu. Tapi sekarang, dengan tubuhnya yang memasuki keadaan tidak aktif dan tidak ada kesadaran yang tersisa di lautan spiritualnya, dia secara alami tidak mampu menekan energi di dalam tubuhnya. Dengan demikian, dia secara spontan mulai melewati tahap ke-8 penghancuran kehidupan, ini disebabkan oleh hukum Dao Surgawi. Saat Mo Eversnow melihat jumlah energi yang terbatas di dalam cincin valet ekstrim disedot sepenuhnya hingga kering oleh Lin Ming, dia dengan cepat membentuk beberapa segel dan membantingnya ke dalam tubuhnya, membuka energi di dalam pil yang ditelannya. Ketika Mo Eversnow menyempurnakan Raja Asura, dia telah menyegel semua sumber energi Raja Asura ke dalam pil. Adapun sumsum naga, yang membentuk Azure Dragon yang melilit manik-manik. Sejak awal ketika Lin Ming menelan pil itu, dia hanya menyerap sumsum naga. Sumber energi Raja Asura masih tersegel. Ini karena Mo Eversnow telah mempertimbangkan jumlah energi yang dapat ditahan oleh Lin Ming. Menyerap sumsum naga sebanyak itu sudah berada di ambang batas kemampuannya. Jika dia menyerap sumber energi Raja Asura selama itu, maka tubuhnya akan meledak menjadi abu. Tapi sekarang Lin Ming telah sepenuhnya menyatukan sumsum naga ke dalam tubuhnya dan mulai melewati tahap ke-8 penghancuran kehidupan, ini tentu saja adalah waktu terbaik untuk membuka energi di dalam pil. Satu kesempatan keberuntungan baru saja berakhir dan kini kesempatan keberuntungan lainnya telah datang. Ini adalah total kekuatan sumber Raja Asura, tapi ini digunakan untukmu untuk melewati tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Meskipun ada alam mistik yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh alam ilahi, ada penghalang energi besar yang menghalangi masuknya banyak alam mistik tersebut. Yang kuat tidak bisa pergi, dan yang lemah jelas bukan tandingan lawan seperti Raja Asura. Sumber energi Raja Asura mengandung hukum khusus alam mistik Dewa Binatang, dan itu akan mampu mengimbangi pemahaman hukum Lin Ming hingga tingkat yang sangat tinggi. Faktanya, alam mistik alam ilahi jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan kebanyakan orang. Setiap alam mistik dapat disebut sebagai alam semesta tersendiri. Dengan 3.000 dunia besar di alam ilahi dan miliaran dunia di alam bawah, terdapat hukum yang berbeda-beda di mana-mana. Setiap dunia mengandung misteri yang tak terbatas dan ruang waktu berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Alam mistik Dewa Binatang hanyalah salah satunya. Bang, saat segelnya dibuka, tubuh Lin Ming bersinar seolah-olah matahari muncul di dalam dirinya. Energi alam mistik murni meletus sepenuhnya, menyerang tubuhnya dengan kejam. Pada saat energi meletus, tubuh fisik Lin Ming benar-benar membusuk saat dagingnya runtuh. Pada saat itu, Lin Ming mulai secara resmi menyerang tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Di masa lalu ketika Lin Ming berada di benua tumpahan langit, karena keterbatasan cakrawala seseorang karena kurangnya sumber daya dan warisan, Eightfall adalah simbol dari karakter teratas yang akan dikenang sepanjang sejarah. Dan sekarang, Lin Ming akhirnya melangkah ke tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Sinar cahayanya menjadi semakin terang. Kulit Lin Ming, organ, otot, semuanya mulai terurai menjadi partikel terkecil. Bahkan dantiannya pecah dan inti lubang hitamnya yang berputar terbelah. Kemudian, jiwanya pun mulai membusuk. Pada tahap ke-7, ke-8, dan ke-9 penghancuran kehidupan, tubuh manusia akan hancur, inti yang berputar akan hancur, dan bahkan jiwa akan hancur. Inilah yang disebut penghancuran dan reformasi esensi, energi, dan keilahian seorang seniman bela diri. Biasanya, karakter yang sangat berbakat seperti Lin Ming tidak akan mengalami bahaya apapun saat melintasi Eightfall. Namun, dia mengembangkan tubuh ganda dan energi, sehingga tubuhnya menjadi sangat tangguh. Dia akan menghadapi banyak lapisan perlawanan saat melintasi Eightfall. Tapi, fondasi Lin Ming kokoh dan dia bahkan memiliki sumber kekuatan Raja Asura yang mendukungnya. Selain itu, dengan Mo Eversnow yang mengawasinya, tidak ada masalah sama sekali. Seorang seniman bela diri dengan tubuh ganda dan energi yang normal akan merasa bahwa melewati setiap tahap penghancuran kehidupan adalah rintangan hidup atau mati yang luar biasa. Jika bakat, sumber daya, atau peluang keberuntungan mereka kurang, mereka malah akan langsung binasa selama penghancuran kehidupan. Namun, dari awal hingga sekarang ketika dia melintasi tahap ke-8 penghancuran kehidupan, Lin Ming telah mengkonsumsi segala macam bahan surgawi, mengumpulkan segala macam peluang keberuntungan yang langka, dan bahkan meminjam kekuatan guntur dan api khusus. Untuk sampai pada titik ini, hanya dengan hal ini saja akan menyebabkan hampir semua orang jenius di alam ilahi menyusut kembali karena takut memilih jalur pengembangan tubuh ganda dan energi. Bagaimanapun, seseorang memiliki waktu dan tenaga yang terbatas. Jika demikian, maka mungkin akan lebih bermanfaat untuk menghabiskan seluruh waktu bermeditasi pada hukum sehingga mereka dapat mengalami baptisan hukum yang lebih besar pada masa 9 musim gugur. Saat jiwa Lin Ming benar-benar hancur dan bercampur ke dalam subprimordial kehidupannya, kesadarannya masih samar-samar ada. Dia bisa merasakan lautan energi khusus mengambang di sekelilingnya. Energi ini benar-benar berbeda dari energi yang saat ini ada di alam ilahi, dan juga mewakili kekuatan hukum yang berbeda, ini adalah hukum alam mistik. Lin Ming mengembara melalui lautan energi alam mistik dan hukum alam mistik untuk jangka waktu yang tak terhitung.
Jiwanya hancur lagi dan lagi dan lagi. Dia lupa berlalunya waktu dan bahkan perasaan dirinya. Selama periode ini, Mo Eversnow terus berjaga di samping Lin Ming. Saat dia melihat jam pasir di dekatnya, dia dapat melihat bahwa 18 hari telah berlalu. Penyeberangan Lin Ming pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan akhirnya berakhir. Proses Lin Ming melintasi penghancuran kehidupan kali ini sangat lambat. Tubuh, dantian, dan jiwanya jauh lebih hancur. Ini karena hukum alam mistik. Dapat dikatakan bahwa jiwa Lin Ming terus mengalami baptisan. Dan pada saat ini, tubuh Lin Ming mulai benar-benar direformasi. Di atas gua yang tersembunyi, dengan gemuruh guntur, seluruh energi asal langit dan bumi bergejolak. Energi langit dan bumi yang berasal dari beberapa ratus mil di sekitarnya diaduk, membentuk pusaran besar. Awan perlahan terbentuk di langit. Ini adalah awan energi asal Eightfall milik Lin Ming. Saat Lin Ming melintasi Eightfall, tanpa kejutan sama sekali, fenomena dunia awan energi asal muncul sekali lagi. Bab 1072, Tampilan Kekuatan. Begitu Mo Eversnow merasakan kemunculan awan energi asal, dia menjadi bersemangat. Meskipun ada beberapa lapisan formasi susunan penyembunyi yang dipasang, itu hanya untuk menyembunyikan gua tempat tinggal. Sangat sulit untuk menyembunyikan energi asal langit dan bumi yang bergejolak ini. Untungnya, tidak ada master yang sangat kuat di planet ini. Selama tidak ada tokoh dikdaya dewa ilahi yang muncul, Mo Eversnow akan mampu membunuh mereka. Awan energi asal menjadi semakin besar. Dari 3 mil, hingga 6 mil, 9 mil, 12 mil, hingga 18 mil. Penghancuran kehidupan 6 lapis surga. Warna kulit Mo Eversnow berubah saat dia merasakan ukuran awan energi asal di luar gua tempat tinggalnya. Penghancuran kehidupan tahap ke-9 di 6 lapisan surga tidak bisa dianggap apapun, tetapi penghancuran kehidupan tahap ke-8 di 6 lapisan surga adalah sesuatu yang lain. Ketika Lin Ming akhirnya berhasil menembus tahap ke-9 penghancuran kehidupan, ukuran awan energi asal yang ia hasilkan akan berada pada skala yang mengerikan. Pada saat ini, partikel daging dan darah Lin Ming berubah menjadi lampu merah yang keluar dari gua tempat tinggal, menembus langsung ke awan energi asal. Langit dan bumi kehilangan warnanya saat angin dan badai melanda. Awan energi asal mengandung hukum alam mistik dan hukum nenek. Keberadaan keduanya secara bersamaan menyebabkan awan berganti-ganti antara warna abu-abu tua dan merah tua. Ini adalah pemandangan yang benar-benar berbeda dari awan energi asal yang muncul ketika seorang seniman bela diri biasa melintasi 9 musim gugur. Butuh beberapa waktu bagi Lin Ming untuk menyelesaikan pembaptisan hukumnya di awan energi asal. Mo Eversnow mengeluarkan akal sehatnya sejauh yang dia bisa, menjaga ketat setiap perubahan kecil. Jika dia bertemu dengan tokoh dikdaya alam dewa ilahi tengah atau akhir maka dia lebih memilih mengganggu tahap ke-8 penghancuran kehidupan Lin Ming dan membuatnya tidak sepenuhnya menyelesaikannya daripada mempertaruhkan nyawanya. Tentu saja, kemungkinan hal ini terjadi sangatlah kecil. Ketika Lin Ming pergi, keberadaannya dirahasiakan sepenuhnya. Selain Huo Violenstone, Yan Littlemon, dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang tahu bahwa Lin Ming telah meninggalkan klan Phoenix kuno. Kemudian, dia telah menggunakan pergeseran kekosongan besar universal di kapal roh dan telah lama tiba di dunia besar alam ilahi yang berbeda. Dia bahkan telah memilih planet di mana rata-rata budidaya seniman bela diri sangat rendah. Jika dia kebetulan bertemu dengan tokoh dikdaya dewa ilahi yang sedang bepergian, maka bisa dikatakan dia sangat tidak beruntung. Beberapa orang telah tiba. Mo Eversnow berbalik dan melirik ke arah yang jauh. Dia sedang melihat ke arah sebuah pulau yang jaraknya beberapa ribu mil. Ada geng besar yang berlokasi di pulau ini. Perbedaan antara geng dan sekte adalah sekte memiliki warisan inti yang terus diwariskan, sedangkan geng hanyalah organisasi longgar seniman bela diri yang berkumpul untuk tujuan tertentu. Ini hanyalah geng besar dalam konteks planet ini. Tentu saja, meski mengatakan itu, kebenarannya adalah kekuatannya setara dengan kerajaan ilahi 9 tungku benua langit. Di alam ilahi, ada banyak tanah suci. Adapun sekte kecil dan geng kecil seperti ini, jumlahnya telah mencapai jumlah yang mengerikan. Jumlahnya lebih banyak daripada jumlah tetesan air di lautan tak berujung. Saat bertualang di dunia luar, biasanya seseorang akan menjumpai sekte dan geng kecil seperti ini. Adapun pengaruh yang lebih besar seperti klan Phoenix kuno, tidak bisa dikatakan terlalu banyak dari mereka di dunia besar alam ilahi, sehingga mereka relatif jarang. Apa itu? Seorang seniman bela diri laut ilahi awal menemukan perubahan yang terjadi pada energi asal langit dan bumi yang jauh, serta kilatan cahaya abu-abu dan merah. Apakah ini fenomena dunia di mana harta surgawi lahir? Ataukah fenomena 9 musim gugur yang tercantum dalam teks kuno? Saya ragu itu adalah seseorang yang melintasi Nineveh, berbeda dengan apa yang saya baca. Lagi pula, melintasi Nineveh tidaklah mudah. Di benua kita situasi seperti ini belum pernah terjadi selama beberapa ribu tahun. Dilihat dari seberapa kuat fluktuasi energi asal langit dan bumi, itu mungkin merupakan harta langka yang dilahirkan ke dunia. Ini mungkin kesempatan keberuntungan kita yang besar. Ayo pergi dan lihat. Lokasi yang dipilih Mo Eversnow untuk hunian gua ini adalah titik asal energi terkaya di planet ini. Mengasingkan diri di sini akan sangat bermanfaat bagi Lin Ming. Tapi, tempat yang memiliki energi asal terkaya ini juga berarti memiliki sekte dan geng paling banyak, dan persaingan antar pembangkit tenaga listrik di sini juga paling ketat. Faktanya,
Memang ada banyak sekali material surgawi di sini, sehingga banyak perampok dan bandit juga berkumpul di sini. Dan Lin Ming telah membangkitkan terlalu banyak energi asal langit dan bumi dalam penyeberangannya di Eightfall. Segera, seniman bela diri atau 3 geng terdekat melihatnya dan mulai bergegas mendekat. Di antara orang-orang ini, hanya ada lebih dari selusin seniman bela diri ranah laut ilahi, dan mayoritas adalah seniman bela diri ranah penghancuran kehidupan bersama dengan beberapa junior ranah inti berputar yang ingin berpetualang. Bahkan di alam ilahi, sebagian besar seniman bela diri masih berlevel rendah seperti ini, terutama di planet sekecil ini. Ada penghalang medan energi yang menghalangi jalan. Apakah ini medan energi yang dibentuk oleh harta karun itu? Serang, hancurkan. Sebelum para seniman bela diri ini tiba, Mo Eversnow telah menggunakan proyeksi dunianya untuk mengunci ruang di sekitarnya, tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati atau mengetahui apa yang terjadi di dalam. Untuk seseorang seperti Mo Eversnow, sangat mudah baginya untuk menghalangi sekelompok orang ini. Dan saat ini, penghancuran kehidupan Lin Ming juga mulai berakhir. Awan energi asal mulai berkontraksi dan menyusut ke bawah. Otak Lin Ming, tulang, organ, otot, darah, kulit, rambut, semuanya mulai terbentuk satu demi satu. Ini bahkan termasuk jiwanya. Setelah ditempa dengan begitu banyak energi, rune fragmen hukum telah mengukir diri mereka sendiri ke dalam daging dan darah Lin Ming, dan bahkan ke dalam sumsumnya. Dia akhirnya melewati tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Lin Ming tiba-tiba membuka matanya dan kilat tampak berderak di pupil matanya. Setiap napas yang diambilnya seolah menghirup dan menghembuskan energi murni surga dan asal bumi. Dari tahap ke-7 hingga tahap ke-8 penghancuran kehidupan, meskipun dia hanya melewati batas kecil, kekuatannya sebenarnya telah melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Efek semacam ini jauh dari apa yang bisa digambarkan dengan melewati batas kecil. Jika dia harus bertarung melawan Eightfall Crimson Striveclut dari Illusionary God Combat Array, dia bahkan bisa berguling ke arahnya. Tidak buruk, Mo Eversnow mengucapkan beberapa kata penghargaan yang langka. Ada beberapa orang yang berkumpul di luar. Tangani mereka sesuai keinginan Anda. Mo Eversnow mengambil kembali proyeksi dunianya sendiri dan tenggelam ke dalam kubus ajaib. Saat medan energi dihilangkan, Lin Ming segera jatuh ke dalam pengepungan seniman bela diri dari 3 geng. Di antara orang-orang ini, yang memimpin sebagian besar berada di akhir laut ilahi, dan yang terkuat bahkan mendekati alam transformasi ilahi. Orang itu mengenakan baju besi artefak suci kelas menengah berwarna hitam dan memiliki tubuh yang sangat besar dan kuat. Pria besar lapis baja hitam melihat melalui budidaya Lin Ming dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia melepaskan dan menutupi Lin Ming dengan niat membunuhnya, mencoba menekan Lin Ming dengan tekanannya sendiri. Berat, apakah kamu satu-satunya di sini? Kamu berasal dari geng mana? Setiap dunia di alam ilahi memiliki adat dan tradisi yang berbeda. Planet ini memiliki lebih banyak geng daripada sekte. Seniman bela diri yang bergabung dengan sebuah geng melakukannya melalui kombinasi kepentingan. Mereka mungkin bergabung bersama untuk membantu menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh sekte mereka dari planet berbeda, atau mereka mungkin mengorganisir lebih banyak orang untuk menjelajahi alam mistik, atau bahkan mungkin menjadi perampok paruh waktu. Faktanya, banyak geng besar yang tidak lain hanyalah gerombolan perampok yang berkeliaran. Pria besar lapis baja hitam tidak mengira Lin Ming bepergian ke sini dari planet lain. Bagi bocah penghancur kehidupan tahap ke-8, terlibat dalam perjalanan antar bintang adalah ide yang benar-benar bodoh. Dan melihat dasar yang kuat Lin Ming, anak ini tampaknya memiliki beberapa bakat. Dasar keparat, bos kami menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Apakah kamu tuli? Melihat Lin Ming tetap diam, beberapa bawahan orang besar berbaju hitam itu menjadi marah. Kelompok mereka memiliki lebih dari selusin master laut ilahi, dan mereka sekarang mengancam bocah penghancur kehidupan tahap ke-8 dengan niat membunuh mereka. Namun, anak laki-laki itu tidak berlutut dan memohon belas kasihan, juga tidak takut setengah mati. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka merasa nyaman dengan hal ini? Harus diketahui bahwa para seniman bela diri ini adalah orang-orang yang terus-menerus menari di ambang kematian. Mereka adalah tuan yang telah melalui pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas mereka bisa tahu bahwa Lin Ming kemungkinan adalah salah satu murid dari keluarga terhormat. Orang-orang ini memiliki latar belakang yang dalam, namun kenyataannya mereka tidak lebih dari bunga yang ditanam di rumah kaca, mereka tidak bisa menahan angin dan hujan dunia. Brengsek, si idiot sialan ini, menurutku dia sudah mengambil harta karun itu. Potong anggota tubuhnya dan cari jiwanya, kami akan mengambil kembali harta karun itu. Seorang pria berwajah monyet laut ilahi berkata dengan tidak senang. Dia awalnya adalah seorang bandit, jadi melakukan hal semacam ini adalah hal yang wajar baginya. Dia bersiap untuk bertindak segera setelah dia berbicara. Budidaya Lin Ming terlalu rendah baginya untuk mengembangkan kewaspadaan apapun di dalam hatinya. Tapi saat dia hendak menyerang, Lin Ming sebenarnya adalah orang pertama yang melakukannya. Lin Ming bahkan tidak menggunakan Phoenix Blood Spear. Dia hanya mengangkat 2 jari. Menggunakan jari sebagai tombak, cahaya tombak melesat keluar. Seberkas cahaya biru berkilauan melintasi langit. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas jalur pancaran cahaya ini. Hanya dengan suara, embusan, ringan, dahi pria berwajah monyet itu langsung tertembus cahaya. Darah mengucur dari belakang kepalanya saat dia meninggal di tempat. Pada saat itu, semua orang tercengang. Tidak ada yang merasakan niat membunuh Lin Ming.
Yang mereka lihat hanyalah kilatan cahaya biru dan kemudian pria berwajah monyet itu mati. Ini terlalu aneh. Beberapa orang bahkan curiga apakah itu Lin Ming yang baru saja menyerang. Semuanya berhati-hati. Ada semacam harta karun yang tidak diketahui di tubuh bocah itu. Bahkan mungkin itulah yang menyebabkan fluktuasi energi asal langit dan bumi tadi. Ayo serang bersama. Saat Lin Ming membunuh seseorang dengan satu serangan, bahkan orang besar berarmor hitam pun khawatir dengan hal ini. Namun, dia tidak panik. Dia tidak percaya bahwa Lin Ming memiliki kekuatan seperti ini sejak awal. Pasti ada rahasia lain di balik tipuan seperti itu. Jika dia melarikan diri hanya karena dia tidak memahami sesuatu, dan pada akhirnya ternyata semua ketakutannya adalah karena kebodohannya sendiri, maka dia benar-benar tidak akan punya muka lagi. Kemudian lagi, budidayanya mendekati alam transformasi ilahi, dan dia juga bisa langsung membunuh pria berwajah monyet itu. Dia tidak perlu takut pada Lin Ming. Lebih dari selusin pusat kekuatan laut ilahi menyerang bersama-sama serta beberapa seniman bela diri penghancur kehidupan tahap ke-8. Adapun para jenius 90, mereka bukanlah kubis bahkan di alam ilahi yang luas, jadi bagaimana mungkin mereka bisa muncul di planet sekecil ini? Sepertinya kalian semua terbiasa menjadi bandit. Metode kultivasi dan pemahaman konsep Anda jauh berbeda satu sama lain, benar-benar kerumunan rakyat jelata, tidak lebih dari sampah alam ilahi. Hari ini, saya akan menegakkan keadilan atas nama surga. Menghadapi lebih dari selusin pusat kekuatan laut ilahi, ekspresi Lin Ming tenang dan mantap. Dia menjentikkan jarinya dan puluhan lampu tombak langsung meledak. Lampu tombak ini berwarna biru tua dan juga mengandung konsep ketiadaan akhir. Segumpal esensi sejati biru bisa menghancurkan segumpal esensi sejati biasa beberapa kali lebih kuat. Adapun pembangkit tenaga listrik laut ilahi ini, bakat mereka bahkan lebih rendah daripada murid Firibird Hall terburuk di Phoenix Cry Palace. Adapun orang besar berarmor hitam terkuat di antara mereka, dia hampir sama dengan Yang Yun. Di depan serangan Lin Ming, esensi sejati pelindung mereka tidak lebih dari kertas busuk, mudah ditembus. Kepulan, darah menghujani. Dari para seniman bela diri laut ilahi itu, lebih dari setengahnya langsung mati, semua seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-8 meninggal, dan yang selamat semuanya terluka parah. Bahkan ada beberapa lampu tombak yang menusuk beberapa orang secara bersamaan. Ini, raksasa, semua seniman bela diri yang masih hidup ketakutan. Orang besar berarmor hitam yang memimpin mereka menjadi lebih pucat daripada kematian, seluruh tubuhnya gemetar. Kali ini, dia bisa melihat dengan jelas bahwa Lin Ming tidak menggunakan artefak suci apapun untuk menyerang, yang dia lakukan hanyalah mengirimkan esensi sejatinya untuk membunuh musuh-musuhnya. Ini hanya mungkin karena kendalinya atas esensi sejatinya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jadi, ketika dia membunuh musuh-musuhnya, dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun esensi sejatinya. Adapun mengapa tidak ada niat membunuh ketika Lin Ming membunuh pria berwajah monyet, ini karena niat membunuh pada awalnya adalah jenis medan kekuatan yang dibentuk oleh keinginan seseorang untuk membunuh. Jika seseorang menghadapi lawan yang pada dasarnya tidak penting, misalnya manusia yang menginjak semut, maka tidak akan ada niat membunuh sama sekali. Dengan kata lain, di depan Lin Ming, pria berwajah monyet itu tidak lebih dari seekor semut. Baru sekarang, ketika dia menghadapi beberapa seniman bela diri laut ilahi, Lin Ming mengungkapkan niat membunuhnya. Bab 1073, Dunia Bela Diri Sejati. Melarikan diri, cepat lari. Semuanya berpencar. Tuan yang hebat, saya mohon Anda tidak membunuh saya yang kecil dan bodoh sedang bingung. Saya mempunyai mata namun saya masih tidak dapat melihat Gunung Tai, dan sekarang saya telah menyinggung guru besar. Saya mohon agar Tuan yang hebat itu mengampuni hidup saya. Ketika para pembunuh dan perampok ini melihat Lin Ming membunuh mereka dengan begitu agresif, mereka semua takut setengah mati. Hanya dalam sepersekian detik, lebih dari separuh seniman bela diri laut ilahi telah terbunuh. Kekuatan semacam ini melampaui jangkauan pemahaman mereka. Dan karena mereka tidak lebih dari sebuah geng yang berkumpul bersama dengan santai, mereka mulai menyerah saat melihat musuh yang begitu kuat. Saat Lin Ming melihat ekspresi menjijikkan di wajah orang-orang ini, dia mencibir, ketika kamu ingin membunuh orang lain, kamu membunuh mereka, tetapi ketika kamu tahu kamu tidak bisa, kamu memutuskan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Di manakah ada perbuatan yang begitu menakjubkan di dunia ini? Karena Anda telah memutuskan untuk membunuh seseorang, Anda seharusnya menyadari potensi kematian Anda sendiri. Lampu tombak menyala. 7 atau 8 seniman bela diri tertembus, langsung mati. Lawan dia sampai mati. Ketika para seniman bela diri melihat bahwa tidak ada jalan untuk bertahan hidup yang tersisa bagi mereka, mereka memutuskan untuk mati-matian melawan Lin Ming. Tapi, Lin Ming hanya menyapukan tangannya dan cahaya tombak melintasi cakrawala, memenggal kepala mereka semua. Saat dia membunuh orang-orang ini, beberapa seniman bela diri junior inti penghancuran dan inti berputar telah melarikan diri puluhan mil jauhnya sekarang. Lin Ming tidak peduli dengan mereka. Dia langsung mengejar pria besar berarmor hitam itu. Pria besar berarmor hitam itu adalah satu-satunya seniman bela diri laut ilahi di puncak grup dan dia juga telah mencapai tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Lin Ming secara alami akan fokus padanya. Dia tidak lagi menggunakan jarinya sebagai tombak. Dia secara langsung mengembangkan tombak darah Phoenix. 999 tombak darah kecil melambai di langit, membentuk badai merah.
Mengejar guntur, kecepatan Lin Ming mencapai puncaknya. Tombak darah Phoenix ditusukkan langsung ke arah punggung pria besar berarmor hitam itu. Pria besar berarmor hitam itu dengan marah meraung dan kemudian berputar. Dia mengeluarkan pedang bergerigi artefak suci bermutu tinggi dan menebang Lin Ming. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Ming, jadi dia menggunakan jenis serangan bunuh diri ini. Selama Lin Ming menikamnya maka dia pasti bisa menghancurkan Lin Ming. Jika seseorang menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, metode ini memang merupakan pilihan cerdas. Sayangnya, orang yang ditabrak pria besar lapis baja hitam itu adalah Lin Ming. Saat tombak darah Phoenix hendak berbenturan dengan pedang bergerigi, pada saat itu, pikiran Lin Ming terjun ke laut spiritualnya. Semangat pertarungan sang nenek pecah, membentuk dunia proyeksi kemauan. Ya, orang berarmor hitam besar itu merasakan bahunya tenggelam. Dia hanya bisa merasakan pedangnya yang bergerigi tiba-tiba tampak terbungkus dalam jaring yang tak terlihat. Kecepatannya menurun drastis. Pada saat yang sama, tombak darah Phoenix Lin Ming berakselerasi dengan cepat. Dia melepaskan tombaknya dan dengan dukungan semangat pertarungan sang nenek, tombak itu melesat ke depan dengan suara siulan yang melengking, menembus dada orang besar berarmor hitam itu. Peng! Dengan jantungnya yang terkoyak, pria besar berarmor hitam itu melihat ke bawah ke lubang besar di dadanya yang mengeluarkan darah. Bahkan pada akhirnya, dia masih tidak percaya bahwa dia telah langsung dibunuh oleh seniman bela diri penghancur kehidupan tahap ke-8. Emas, semangat pertempuran emas. Apakah kamu benar-benar seorang seniman bela diri penghancur kehidupan? Pria besar berarmor hitam itu berbisik. Segera, matanya berkaca-kaca dan dia tidak lagi berbicara. Lin Ming menyingkirkan tombak darah Phoenix. Karena dia begitu cepat, ujung tombaknya bahkan tidak basah oleh darah. Setelah pertarungan ini, beberapa junior penghancuran kehidupan dan inti berputar yang berhasil melarikan diri tidak akan percaya bahwa orang yang membantai mereka memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-8. Mereka semua mengira Lin Ming menyembunyikan kekuatan aslinya dari mereka. Lin Ming bukanlah iblis yang membunuh tanpa alasan atau alasan. Dari puluhan seniman bela diri yang berkumpul di sini, ada beberapa yang tidak memiliki niat membunuh. Merekalah yang datang murni untuk mencari harta karun dan tanpa niat merampok ahli bela diri lainnya. Dia membiarkan orang-orang itu melarikan diri. Adapun kemungkinan orang-orang itu mengungkapkan keberadaannya karena dia membiarkan mereka pergi dan menarik perhatian musuh-musuhnya, itu mustahil. Alam ilahi terlalu luas. Ada banyak sekali planet dengan kejadian aneh dan ajaib yang tak terhitung jumlahnya terjadi setiap saat. Tidak peduli betapa hebatnya sebuah organisasi intelijen, tetap mustahil untuk mencakup keseluruhan alam ilahi. Selain itu, Lin Ming berada di dunia besar yang jauh dari Atlas World. Apa yang terjadi barusan juga merupakan masalah kecil yang tidak memerlukan perhatian siapapun. Seperti ini, Lin Ming meninggalkan planet kecil ini. Tujuannya adalah dunia bela diri sejati. Dunia bela diri sejati tidak termasuk dalam peringkat dunia terbesar di antara 3.000 dunia besar di alam ilahi, namun dunia ini memiliki salah satu reputasi yang paling gemilang. Ini karena ini adalah salah satu pasar perdagangan tersibuk dan paling makmur di alam ilahi. Di dunia bela diri sejati, banyak sekali asosiasi perdagangan besar dan rumah lelang berkumpul. Pada saat tertentu, ada banyak sekali materi surgawi yang diperjualbelikan. Dikatakan bahwa di pasar dan rumah lelang di sini, bahkan ada panen untuk pembangkit tenaga listrik tingkat raja dunia. Tentu saja, Lin Ming tidak datang ke sini untuk kesibukan ekonomi dunia bela diri sejati. Meskipun ia memiliki banyak harta yang tak ternilai harganya, sebagian besar tidak dapat diungkapkan kepada publik dan tidak mungkin ia menukarnya dengan uang. Adapun mata uang alam ilahi, itu adalah batu matahari ungu. Selain batu matahari ungu yang diberikan Huo Violenstone kepada Lin Ming, sisanya diambil dari mayat naga satu dan murid klan naga kuno lainnya. Namun, meskipun dia saat ini jauh lebih kaya daripada seorang seniman bela diri pada levelnya, dibandingkan dengan orang-orang yang datang ke dunia bela diri sejati untuk menawar barang, dia hanyalah sebuah lelucon. Alasan sebenarnya Lin Ming datang ke True Martial World adalah untuk mencari bidak catur yang telah diatur oleh Tanah Suci Bulu Hijau di masa lalu, serta untuk mendapatkan sumber daya yang ditinggalkan Mo Eversnow. Di gurun merah yang luas dan tak berujung, setiap butir pasir berwarna merah cerah seperti darah. Di atas gurun, angin liar berkecamuk, menimbulkan tornado pasir yang sangat besar dan menciptakan lautan merah besar yang mencapai langit. Angin liar ini mengandung kekuatan disintegrasi dan mencekik yang sangat kuat. Seniman bela diri alam Siantian manapun yang tersedot ke dalam badai pasir ini akan hancur berkeping-keping dan menderita kematian yang mengerikan. Dan di atas gurun berwarna merah darah ini, langitnya juga berwarna merah tua. Ini adalah dunia yang berbeda. Di benua tumpahan langit, ketika seseorang merujuk pada dunia yang berbeda, mereka bisa merujuk pada benua iblis suci atau bahkan alam ilahi. Namun di alam ilahi, dunia yang berbeda seringkali memiliki makna sederhana, yaitu alam mistik alam ilahi. Dunia-dunia yang berbeda ini memiliki hukum yang berbeda dibandingkan dengan dunia utama alam ilahi, dan ada juga penghalang ruang yang memisahkan mereka. Alam mistik ini terdiri dari banyak lapisan dengan jarak yang tak berujung, mereka bahkan bisa disebut alam semesta lain. Ketika Lin Ming memasuki alam mistik Dewa Binatang, itu hanyalah salah satu dari alam mistik alam ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ada banyak sekali alam mistik di alam ilahi, hanya sebagian kecil dari mereka yang mengetahui pintu masuk yang terhubung ke dunia utama alam ilahi.
Alam mistik lainnya ditutup atau pintu masuknya tidak diketahui. Tidak diragukan lagi, alam mistik berarti sumber daya yang sangat kaya dan pertemuan yang tidak disengaja. Karena alam mistik ini sangat kuno, banyak di antaranya memiliki sejarah yang lebih panjang dan lebih menakjubkan daripada banyak dunia besar di alam ilahi. Alam mistik ini terus-menerus mengumpulkan materi surgawi dalam rentang waktu yang tak terukur. Apalagi mereka jarang dikunjungi. Dengan demikian, jumlah kekayaan yang terkumpul di dalamnya bisa dibayangkan. Pintu masuk ke alam mistik dengan gurun merah tak terbatas ini terletak di benua utama dunia bela diri sejati. Itu disebut oleh orang lain sebagai Red Desolate Mystic Realm. Alam mistik ini secara bersama-sama diatur oleh beberapa pengaruh dunia bela diri sejati. Saat ini, di atas gurun, sejumlah seniman bela diri berkumpul di udara. Ada sekitar 700-800 orang yang tersebar dalam kelompok kecil di seluruh gurun merah yang luas. Dari atas langit, mereka tidak berbeda dengan semut. Mayoritas seniman bela diri ini berada di ranah inti berputar, dan sisanya berada di ranah laut ilahi. Dari pusat kekuatan laut ilahi, yang memiliki budidaya tertinggi di antara mereka berada di tengah laut ilahi. Meski begitu, jumlahnya hanya beberapa. Sisanya berada di alam laut ilahi awal. Orang-orang ini sepertinya sedang mencari di gurun pasir. Begitu mereka menemukan sesuatu, mereka akan mulai menggalinya. Kadang-kadang, mereka menggali sesuatu yang mirip dengan kristal hitam, dan terkadang mereka menggali potongan kecil tulang binatang, obat-obatan roh, dan bahkan tanaman roh. Jelas sekali bahwa orang-orang ini mengumpulkan sumber daya di alam mistik. Adapun seniman bela diri laut ilahi, meskipun mereka juga membantu mengumpulkan sumber daya, tugas utama mereka adalah mengawasi operasi dan menjaga orang lain. Semua seniman bela diri ini adalah murid dari Pulau Carefree di dunia bela diri sejati. Semuanya bergegaslah sebanyak yang kalian bisa. Kita punya waktu kurang dari 1 jam lagi sampai kita secara otomatis dipindahkan keluar dari sini oleh hukum alam mistik. Kita harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengumpulkan sumber daya sebanyak yang kita bisa. Panen kami kali ini tidak boleh rendah. Orang yang berbicara adalah seorang seniman bela diri muda berpakaian biru. Dia jelas memimpin kelompok ekskavator ini. Budidayanya berada di puncak laut ilahi tengah dan dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menembus alam laut ilahi. Ya, para seniman bela diri di bawah merespons secara serempak. Jelas sekali bahwa seniman bela diri berpakaian biru ini memiliki prestise yang tinggi di sini. Bersemangatlah dan jagalah sekelilingmu. Rentang waktu terakhir ini selalu merupakan waktu yang paling berbahaya. Berhati-hatilah agar orang-orang dari Gunung Splinter Soul atau klan tulang gaib itu tidak mencoba datang dan mencuri rampasan kita di saat-saat terakhir. Jangan khawatir, kakak magang senior. Jika ada yang berani mencuri dari kami akan membantai mereka sampai mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Beberapa murid laut ilahi mengobrol santai. Namun, terlihat bahwa mereka sebenarnya sangat gugup dan waspada, tidak terlihat santai sama sekali. Bagi seorang seniman bela diri, sumber daya adalah kehidupan. Di alam mistik di dunia yang berbeda, kekayaan dapat ditemukan di mana-mana. Namun, kekayaan ini seringkali ditemukan di ambang hidup atau mati. Ada banyak talenta ekstrim di alam ilahi yang telah binasa di dunia mistik yang berbeda ini. Saat suara murid itu terdengar, ekspresi kapten pemuda berpakaian biru itu tiba-tiba berubah. Dia melihat ke kejauhan, dan dia bisa melihat samar-samar, di antara butiran pasir merah darah yang tak berujung, ada penampakan bayangan manusia. Orang-orang ini bergegas mendekat. Niat mereka jelas-jelas buruk. Saat semua orang melihat ini, warna kulit mereka juga berubah. Gunung Serpihan Jiwa, klan tulang gaib, banyak sekali, pasti ada 60-70. Astaga, bagaimana bisa ada begitu banyak? Para murid Pulau Carefree merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Di dunia mistik yang berbeda ini, mengirim seniman bela diri inti berputar ke sini membutuhkan biaya yang sangat rendah. Namun, agar seniman bela diri laut ilahi tiba di sini, mereka sebenarnya harus membayar batu matahari ungu dalam jumlah besar. Sedangkan untuk mengirim 60-70 orang, itu benar-benar angka yang sangat besar. Mereka datang untuk mencuri sumber daya kita. Senior magang, saudara Xiao, apa yang harus kita lakukan? Beberapa seniman bela diri laut ilahi berteriak panik. Meskipun mereka jenius luar biasa di antara seniman bela diri setingkat mereka, perlawanan mereka juga tidak buruk. Dan menghadapi angka yang beberapa kali lipat lebih besar, begitu mereka bertarung, hasilnya bisa dibayangkan. Pemuda berpakaian biru bernama senior magang, saudara Xiao mengertakkan gigi dan berteriak, lawan. Meski mereka di sini untuk mencuri sumber daya kita, bukan berarti mereka akan membiarkan kita hidup meski kita menyerah. Bertarunglah dengan semua yang Anda miliki. Kita punya waktu kurang dari 1 jam lagi sampai kita dikirim keluar dari sini. Jika kami bisa bertahan hingga akhir maka kami menang. Bertarung, membunuh. 10 lebih murid laut ilahi dari Pulau Carefree melesat ke langit. Pertempuran yang tragis dan kejam segera dimulai. Aku di sini. Ini adalah dunia bela diri sejati. Lin Ming melayang tinggi di atas benua kuning muda. Melihat dari atas, dia tidak bisa melihat batas ujungnya. Tempat di mana Lin Ming tiba bukanlah sebuah planet, tapi benua tengah dunia bela diri sejati. Bab 1074, Pulau Riang. Setiap dunia besar dari 3000 dunia besar di alam ilahi memiliki benua tengah yang disebut dunia primer.
Dunia primer ini adalah daratan yang luasnya hampir tak terbayangkan, dan juga dianggap sebagai inti dari dunia besar alam ilahi. Energi asal langit dan bumi di sini adalah yang terkaya dan sumber daya yang dihasilkan di sini juga memiliki kualitas terbaik. Jumlah orang yang hidup di dunia primer mencapai jumlah yang tak terhitung, kekuatan rata-rata seniman bela diri lebih tinggi, dan warisan yang mereka pelajari juga jauh lebih baik. Bahkan masyarakat awam pun berlatih seni bela diri. Jika seseorang masuk ke pasar negara-negara fana, mereka akan melihat seniman bela diri alam pengubah otot dan penempaan tulang di mana-mana. Bahkan seniman bela diri Hautian dan Xiantian relatif umum. Jika fondasi manusianya bagus, maka secara alami akan ada lebih banyak master dan sekte juga akan lebih besar. Hampir 90% tanah suci terletak di dunia primer. Jauh di atas lautan dunia utama dunia bela diri sejati, ketika melihat ke bawah, seseorang dapat melihat gelombang kabut yang luas dan bergelombang dengan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh penjuru. Pulau-pulau ini memiliki berbagai ukuran. Yang lebih kecil lebarnya beberapa puluh mil, dan yang lebih besar lebarnya puluhan ribu mil, tidak lebih kecil dari sebuah benua. Terdapat gugusan pulau yang sangat besar, gugusan pulau ini adalah sekte kuasi tanah suci yang disebut Pulau Carefree. Pulau utama Pulau Carefree memiliki lebar puluhan ribu mil, dan juga terdapat 36 pulau cabang. Dalam hal ini, itu mirip dengan 72 istana cabang klan Phoenix kuno. Namun, kekuatan keseluruhan Pulau Carefree jauh lebih buruk daripada klan Phoenix kuno. Salah satunya adalah puncak tanah suci sedangkan yang lainnya adalah tanah kuasi suci. Berdasarkan bagaimana sekte terbagi di benua tumpahan langit, tanah suci alam ilahi akan dianggap sebagai sekte kelas 9. Tapi, Carefree Island hanyalah sekte kelas 8. Dengan kata lain, Carefree Island 2 tingkat lebih tinggi dari Istana Kekaisaran Dewa Iblis di masa lalu. Istana Kekaisaran Dewa Iblis telah menjadikan pembangkit tenaga listrik alam laut ilahi sebagai tetua, sedangkan Pulau Carefree mengambil pembangkit tenaga listrik Lord Divine sebagai tetua. Namun di klan Phoenix kuno, pembangkit tenaga listrik alam Dewa Ilahi hanya bisa berfungsi sebagai tetua istana cabang. Pada saat ini, di pulau cabang yang lebarnya beberapa ribu mil, banyak seniman bela diri berkumpul, tersebar secara longgar. Yang lebih muda berusia remaja dan yang lebih tua berusia 30-40 tahun. Mereka semua jenius luar biasa di antara rekan-rekan mereka. Mereka berada di jalan batu biru yang melengkung ke atas gunung, perlahan berjalan menuju pintu masuk sebuah istana megah. Masing-masing dari mereka memiliki kegembiraan tertulis di wajah mereka. Jika seseorang berjalan di tengah kerumunan ini, mereka akan sering mendengar percakapan yang diawali dengan, metode kultivasi saya yang bla-bla telah mencapai batas bla-bla, atau pemahaman saya terhadap hukum telah mencapai tingkat yang luar biasa bla-bla. Kata-kata ini diucapkan dengan penuh semangat, dan kadang-kadang terdengar suara pujian yang mengejutkan. Murid-murid muda ini bersiap untuk melewati ujian masuk Pulau Carefree. Sebagai sebuah sekte, Carefree Island harus menerima murid-murid berbakat dari semua lapisan masyarakat. Jika mereka adalah keluarga bela diri maka mereka seringkali hanya menerima keturunan dan murid mereka sendiri. Adapun klan Phoenix kuno dan klan Naga kuno, mereka terletak di antara keduanya. Selama seseorang memiliki garis keturunan dewa binatang masing-masing dan bakat bela diri mereka tidak terlalu buruk, maka mereka dapat bergabung tidak peduli apa nama belakang mereka atau dari mana asal mereka. Dan di antara kelompok orang ini, ada seorang pemuda berpakaian biru, dengan tenang dan tegas berjalan ke depan, mendaki gunung bersama banyak murid muda lainnya. Pemuda berpakaian biru ini adalah Lin Ming. Dalam perjalanan ke sini, dia mengikuti arahan Mo Eversnow dan melewati beberapa rangkaian transmisi jarak jauh sebelum akhirnya tiba di sini, Carefree Island. Sepanjang perjalanan, dengan biaya menyalakan kapal roh dan membayar biaya rangkaian transmisi, dibutuhkan beberapa ratus ribu batu matahari ungu untuk datang ke sini. Perjalanan antar bintang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh seorang seniman bela diri biasa. Setelah tiba di Carefree Island, Lin Ming tidak cukup bodoh untuk berpikir dia bisa dengan berani berjalan-jalan ke markas mereka dan mengambil sumber daya apapun yang dia butuhkan. Bagaimanapun, ini adalah akumulasi sumber daya dari sekte setingkat tanah suci. Bagaimana mereka bisa memberikan segalanya begitu saja? Terlebih lagi, bagaimana menemukan bibi Mo Eversnow adalah masalah lain. Menurut Mo Eversnow, bibinya adalah penatua tertinggi yang tersembunyi di Pulau Carefree dan dia tidak pernah muncul di depan umum. Apalagi para murid biasa, bahkan sebagian besar tetua Pulau Carefree tidak mengetahui bahwa karakter seperti itu ada. Ini juga merupakan hal yang masuk akal. Bibi Mo Eversnow adalah putri dari Holy Lord Tanah Suci Bulu Hijau. Dia berada di peringkat yang sama dengan Tian Mingzi. Mereka berdua bahkan mungkin adalah sesama peserta magang. Tidak mungkin Tian Mingzi tidak mengenalinya. Dalam situasi ini, Bibi Mo Eversnow harus tetap bersembunyi dan dia tentu saja tidak bisa mengungkapkan dirinya. Kalau tidak, jika dia ditemukan oleh Tian Mingzi, maka seluruh Pulau Carefree setingkat tanah suci ini akan langsung rata dengan tanah. Faktanya, hanya sebagian kecil tokoh tingkat tinggi di Carefree Island yang mengetahui Bibi Mo Eversnow. Jika Lin Ming ingin menghubunginya, dia tentu harus melalui beberapa jalan memutar. Tapi, dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-8 saat ini, tidak mudah baginya untuk melihat tetua Pulau Carefree saat ini. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menimbulkan masalah di Pulau Carefree. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu maka bahkan bakat alam transformasi ilahi dari sekte besar akan mampu menangkapnya.
Jika dia meminta untuk bertemu dengan seorang tetua pada saat itu maka permintaannya pasti tidak akan diterima. Dengan demikian, Lin Ming harus tetap bersikap lebih rendah hati. Dia dengan jujur akan memasuki Pulau Carefree dan kemudian meningkatkan reputasinya. Jika dia melakukan itu maka dia secara alami akan dapat menghubungi tokoh tingkat tinggi di Pulau Carefree. Hai teman, sepertinya kamu berasal dari keluarga bela diri yang terpencar-pencar, fondasimu sangat kokoh. Bagimu untuk memiliki landasan seperti itu yang berasal dari keluarga bela diri acak tidaklah mudah sama sekali. Seorang seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-6 berkata dengan riang sambil melihat ke arah Lin Ming. Saat Lin Ming melirik kembali ke orang ini, dia bisa melihat bahwa pemuda ini juga berasal dari latar belakang bebas berkeliaran. Dengan cara ini, alam ilahi mirip dengan alam rendah. Jika seseorang tidak mendapat dukungan dari sekte besar maka hampir tidak mungkin untuk berkultivasi ke batas yang tinggi. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Carefree Island semuanya memiliki perbedaan yang sangat besar dalam budidaya mereka. Yang terendah berada di ranah Xiantian, dan yang lebih tinggi berada di tahap ke-7 atau ke-8 penghancuran kehidupan. Bahkan ada beberapa yang berada di setengah langkah laut ilahi. Namun, pemandangannya agak tidak biasa. Para pemuda alam Xiantian semuanya bersemangat tinggi dan saling memanggil seperti teman lama, ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Tapi bagi seniman bela diri tingkat tinggi penghancuran kehidupan, mereka tampak tidak bahagia sama sekali. Beberapa dari mereka bahkan memelototi murid-murid alam Xiantian dengan rasa iri di wajah mereka. Ini karena sebagian besar murid alam Xiantian ini adalah junior berprestasi dari keluarga bela diri. Jadi, ketika mereka masih remaja, mereka memutuskan untuk mencoba masuk ke Pulau Carefree. Dengan mencari dukungan dari sekte besar mereka akan dapat memperoleh warisan yang lebih baik dan juga memiliki masa depan yang lebih cerah. Adapun para seniman bela diri penghancuran kehidupan tingkat tinggi dan setengah langkah laut ilahi, mereka sebagian besar adalah seniman bela diri pengembara. Mereka telah berpartisipasi dalam ujian masuk sekte besar semacam ini di masa muda mereka tetapi tersingkir. Kemudian, mereka mengembara dan akhirnya mengembara ke tingkat penghancuran kehidupan yang lebih tinggi dan kemudian memutuskan untuk menguji keberuntungan mereka sekali lagi. Meskipun banyak sekte yang tidak mau membesarkan seniman bela diri dengan bakat bela diri alami yang rendah, mereka tidak keberatan menerima seniman bela diri penghancur kehidupan tingkat tinggi ini ke dalam sekte mereka. Mereka mempunyai kekuatan perang yang cukup besar. Lin Ming telah menahan auranya pada saat ini dan budidayanya juga berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan, sehingga ia secara alami dianggap sebagai seniman bela diri pengembara. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memasuki sekte besar pada budidaya yang terlambat. Lin Ming tersenyum, dengan ramah menanggapi dengan beberapa kata. Dia tidak banyak bicara, dia terus mengikuti rombongan menuju puncak gunung tempat semua orang berhenti sebelum pintu masuk. Lin Ming menyapu matanya dan menemukan bahwa beberapa indera ilahi telah menutupi kelompok itu. Dia mengikuti mereka kembali ke sumbernya dan menemukan bahwa mereka berasal dari sekelompok 5 atau 6 seniman bela diri laut ilahi yang berdiri sekitar 10 mil jauhnya. Seniman bela diri laut ilahi ini sedang mengamati kelompok tersebut dan mengomentari mereka. Ini tentang waktu. Ujian bisa dimulai sekarang. Namun yang masuk kali ini sepertinya tidak terlalu spektakuler. Selain beberapa junior keluarga bela diri, ada beberapa seniman bela diri pengembara yang dapat diterima. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Ini adalah perintah dari atas. Kami harus melonggarkan pembatasan kali ini dan menerima tambahan 30% murid. Setengah bulan yang lalu, senior magang, saudara Xiao diserang di dunia mistik yang berbeda. Lebih dari selusin rekan magang pergi ke sana tetapi hanya 6 yang berhasil hidup kembali. Apalagi mereka semua terluka parah. Adapun seniman bela diri ranah inti berputar yang bertanggung jawab mengumpulkan materi, kebanyakan dari mereka meninggal. Saat ini, banyak murid yang terlalu takut untuk memasuki dunia mistik yang berbeda. Kita harus mencari daging segar. Para pengecut yang tidak punya nyali itu. Ketika pulau mengirimkan sumber daya, masing-masing memiliki mata yang lebih merah daripada kelinci. Namun ketika tiba waktunya untuk mempertaruhkan nyawa, mereka semua mundur ketakutan. Di manakah ada perbuatan baik di dunia ini? Ayo pergi, mari kita uji murid-murid ini dan lihat apakah ada orang di sini yang memberi kita kejutan yang menyenangkan. Saat para murid alam laut ilahi ini berbicara, mereka terbang menuju pintu masuk. Sua. 6 bayangan jatuh di depan orang banyak, membuat para seniman bela diri muda ketakutan. Melihat ke 6 orang ini, budidaya mereka semua berada di alam laut ilahi tengah. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang memiliki budidaya laut ilahi 9 kali. Bagi seniman bela diri pengembara dan junior keluarga bela diri ini, Master 9 Laut Ilahi adalah kekuatan yang mengejutkan. Ini juga merupakan simbol dari sekte besar. Harus diketahui bahwa ketika Lin Ming memasuki alam ilahi dan bergabung dengan Phoenix Cry Palace, meskipun ada beberapa ratus juta klan Phoenix kuno yang menjadi basisnya, hanya ada 20 seniman bela diri Nineveh yang berusia di bawah 100 tahun. Huo Yang Wang dan Huang Yuegong sama-sama dianggap biasa di antara seniman bela diri Nineveh, namun status mereka sangat tinggi di Phoenix Cry Palace. Dan itu adalah istana Phoenix Cry. Tidak perlu menyebutkan keluarga bela diri kelas 6 dan 7. Bagi mereka, talenta Nineveh adalah sesuatu yang terjadi setiap beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun. Bab 1075, memasuki detik.
Selamat datang semuanya. Saya adalah tuan rumah untuk ujian masuk ini. Nama belakangku adalah White, jadi kau boleh memanggilku senior magang, Brother White. Kalian semua sudah menunggu lama. Saya tidak akan berbasa-basi. Pertama, bagi Anda yang berusia di bawah 20 tahun yang memiliki surat rekomendasi dari keluarga bela diri kelas 6 ke atas boleh langsung pergi dan berdiri di sana, kamu telah lulus. Kata pemuda berpakaian biru bermarga White dengan lesu. Saat dia selesai berbicara, beberapa seniman bela diri alam Xiantian saling melirik, dengan gembira berdiri. Mereka adalah dua pria dan dua wanita, semuanya berusia remaja. Mereka juga tampak agak kekanak-kanakan. Keempatnya semuanya berada di ranah Xiantian awal dan tengah. Keluarga mereka adalah pengaruh yang berada di bawah Carefree Island dan mereka memiliki kualifikasi untuk direkomendasikan untuk bergabung dengan Carefree Island. Meskipun mereka tahu bahwa melewati ambang batas atas rekomendasi keluarga mereka tidak akan menjadi masalah, mereka tetap senang diberi perlakuan istimewa seperti itu. Saat semua orang melihat keempat jenius ini, semua orang, terutama seniman bela diri pengembara, menunjukkan ekspresi iri. Mereka masih muda, berbakat, dan kini mereka bahkan telah bergabung dengan sekte besar, masa depan mereka tidak terbatas. Di masa depan, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melangkah ke ranah transformasi ilahi. Mereka bahkan memiliki harapan untuk mencapai alam dewa ilahi. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan peserta ujian lainnya. Pemuda berpakaian biru menoleh ke orang lain dan terus berkata, baiklah kalau begitu. Semuanya, ikuti aku ke medan perang. Pemuda berpakaian biru itu berbalik dan pergi dengan semua orang diam-diam mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah area persegi yang luas. Inilah yang disebut medan perang. Terdapat arena besar di sini serta formasi susunan pelindung raksasa yang mengelilingi arena sehingga orang tidak perlu berhati-hati dalam setiap gerakannya. Dan di sisi medan perang ini, ada istana hitam. Gerbang istana hitam ini diukir dengan segala macam rune kecil dan misterius. Tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Kamu boleh memulai ujiannya sekarang. Isi ujiannya sederhana. Itu adalah, untuk mengalahkan boneka raksasa merah yang terpencil. Ogre merah terpencil. Apa itu? Beberapa petani pengembara terkejut mendengar ini. Perasaan firasat samar memenuhi dada mereka, tetapi mengenai apa itu ogre merah terpencil ini, tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Hehe, ogre terpencil merah ini adalah salah satu jenis makhluk yang hidup di alam mistik desolate merah. Sifat mereka kejam dan brutal serta kekuatan mereka sangat besar. Mereka suka mengambil manusia dan mencabik-cabiknya, anggota tubuh demi anggota tubuh. Alam mistik terpencil merah dianggap sebagai sebagian besar sumber daya Pulau Carefree milikku. Banyak bahan alkimia dan pemurnian Carefree Island berasal dari sana. Setiap kali seorang murid dari Pulau Carefree saya memasuki alam mistik desolate merah dan membunuh ogre desolate merah, mereka membawa kembali mayatnya sehingga dapat dijadikan boneka ogre desolate merah. Tubuh mereka sekeras besi ilahi dan mereka tidak mengenal kelelahan, ketakutan, kesedihan, atau rasa sakit. Mereka semua adalah pembunuh berdarah, dibesarkan untuk berperang. Saat Anda melawan mereka, Anda sebaiknya berhati-hati. Meskipun saya akan turun tangan untuk menyelamatkan hidup Anda jika diperlukan, terkadang saya tidak dapat bertindak tepat waktu dan Anda akan terluka parah. Kemungkinan besar patah lengan atau kaki di sini. Pemuda berpakaian biru tidak berusaha menakut-nakuti orang dengan sia-sia. Pada setiap ujian masuk selalu ada orang yang terluka parah. Penguji ini tidak akan menyelamatkan seseorang sampai saat-saat terakhir. Oke, kita akan mulai sekarang. Kalian akan muncul satu per satu. Saya akan mengatur boneka raksasa merah terpencil sebagai lawan Anda sesuai dengan budidaya Anda. Jika Anda dapat mengalahkannya atau bertahan selama beberapa waktu maka Anda lulus. Kalau tidak, kamu gagal. Kamu, keluarlah ke medan perang. Pemuda berpakaian biru menunjuk ke seniman bela diri yang paling dekat dengannya. Dan di belakang pemuda berpakaian biru, murid lain mendorong gerbang istana hitam. Di dalamnya ada kegelapan yang gelap gulita. Kemudian, sepasang mata merah cerah menyala, seperti dua lentera merah di malam hari. Dengan raungan yang menakutkan, boneka ogre merah terpencil setinggi 10 kaki bergegas keluar. Boneka ini dibalut rantai dan ototnya sekeras dan sekencang batu hitam. Taringnya panjangnya setengah kaki dan cakar tajam berkilauan di tangannya. Alam mistik desolate merah, ogre desolate merah, Lin Ming menatap boneka ogre itu. Tidak diragukan lagi, alam mistik terpencil merah adalah alam mistik yang mirip dengan alam mistik dewa binatang, namun makhluk yang hidup di dalam masing-masing alam tersebut benar-benar berbeda. Iblis alam mistik di alam mistik dewa binatang adalah wujud energi, dan raksasa merah terpencil ini jelas memiliki tubuh fisik. Rah, boneka ogre itu berlari ke depan seperti sambaran petir. Dalam sekejap, ia bergegas menuju seniman bela diri di depan. Seniman bela diri itu memang terkejut pada awalnya. Namun agar dia bisa berkembang hingga saat ini, dia telah mengalami sejumlah pertarungan hidup dan mati pada masanya. Dia mendapatkan kembali akalnya dan meraih pedang tebal. Dia menebas dan cahaya pedang yang cemerlang menebas boneka ogre itu. Peng, boneka ogre tiba-tiba menurunkan cakarnya, menghancurkan cahaya pedang. Kemudian, tanpa melambat, ia tampak berteleportasi ke belakang tubuh seniman bela diri itu dan mengulurkan telapak tangannya. Kecepatannya terlalu cepat, seniman bela diri itu tidak mampu merespons.
Hanya dengan suara tepuk tangan yang keras, esensi sejati pelindung seniman bela diri itu hancur berkeping-keping dan dia terlempar hingga muntah darah. Gagal, kata pemuda berpakaian biru tanpa ekspresi. Di sampingnya, seniman bela diri laut ilahi lainnya membunyikan bel kecil dan membisikkan beberapa mantra. Boneka ogre yang awalnya haus darah yang mengejar seniman bela diri untuk mencabik-cabiknya tiba-tiba berhenti. Matanya berkaca-kaca saat ia kembali ke istana hitam dengan kepatuhan penuh. Berikutnya, pemuda berpakaian biru menunjuk ke arah orang kedua. Dia memeriksa budidaya orang ini dan kemudian tanpa basa-basi lagi boneka raksasa keluar dari istana hitam. Meskipun boneka ogre ini mengikuti budidaya yang berbeda dari manusia, Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa boneka ogre ini berada sekitar 3 batas kecil lebih tinggi dari lawan manusia mereka. Tidak mengherankan jika para seniman bela diri itu menganggap mereka begitu sulit untuk dilawan. Tanpa ketegangan apapun, orang kedua gagal. Orang ketiga, gagal. Orang keempat, gagal. Lambat laun, para seniman bela diri yang belum naik itu mulai pucat. Dampak visual yang ditinggalkan boneka ogre ini terlalu mengejutkan. Mereka sangat kejam dan buas, dan setiap kali mereka menyerang, mereka akan menyebabkan lawannya muntah darah. Para seniman bela diri bimbang, terkesima. Mereka mengetahui kemampuan mereka sendiri dan menyadari bahwa bertahan melawan boneka raksasa ini sangatlah sulit. Bahkan beberapa pemuda dan pemudi Xiantian yang memasuki Pulau Carefree karena rekomendasi dari keluarganya mulai terlihat sakit dan pucat. Mereka diam-diam memperkirakan kekuatan boneka ogre ini di dalam hati mereka dan mereka menemukan bahwa akan menjadi rintangan besar untuk bertahan lama melawan mereka, apalagi mengalahkan mereka. Mencoba mengalahkan monster-monster ini hanyalah sebuah lelucon. Setelah melihat begitu banyak orang mencoba dan gagal, seorang murid laut ilahi tengah berkata dengan transmisi suara, "Murid senior, saudara putih, bukankah ini terlalu sulit? Boneka ogre yang Anda pilih berada sekitar 3 batas kecil lebih tinggi dari muridnya sendiri. Bukankah kita kekurangan tenaga untuk memasuki dunia mistik yang berbeda, dan karena itu kita diperintahkan dari atas untuk menurunkan standar dan mengizinkan lebih banyak murid masuk. Saudara junior magang, itu karena kamu tidak memahami cara kerja sifat manusia. Jika mereka lulus maka mereka akan sama dengan kita para murid Carefree Island. Jika kami kemudian mengirim mereka ke misi berbahaya, mereka tidak akan senang dan tidak mau. Namun, jika mereka gagal dalam ujian ini, hati mereka akan kecewa. Selama kita memberitahu mereka bahwa mereka bisa menjadi murid resmi dengan pergi ke dunia mistik yang berbeda untuk menyelesaikan beberapa tugas pengumpulan, maka mereka semua akan berebut untuk pergi, bahkan jika ada kemungkinan besar nyawa mereka dalam bahaya. Jadi begitulah adanya. Memang itu masuk akal. Tapi metode semacam ini, sepertinya agak jahat. Kata murid yang berbicara sebelumnya, tampak sedikit menyesal. Pemuda berpakaian biru itu memelototi muridnya dan dengan dingin berkata, Pulau Carefree kami bukanlah rumah amal. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika mereka ingin panen, tentu mereka harus membayar harganya. Karena klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul telah bekerja sama untuk menindas kita selama beberapa tahun terakhir, keadaan di Pulau Tengah juga tidak jauh lebih baik. Cadangan sumber daya telah berkurang. Jika ini terus berlanjut maka mustahil untuk memenuhi kebutuhan. Ah, ajaran kakak magang senior benar. Saya berbicara tidak pada tempatnya. Murid itu dengan cepat berkata. Jelas sekali bahwa pemuda berpakaian biru ini sangat dihormati. Saat penguji ini berbicara dengan transmisi suara esensi sejati, beberapa seniman bela diri tersingkir. Tapi, ada di antara orang-orang ini yang mampu bertahan lebih dari 10 kali napas. Pemuda berpakaian biru memberikan perhatian khusus kepada orang-orang ini. Setelah pemeriksaan ini selesai, dia akan menawarkan untuk membawa mereka ke sekte tersebut. Tentu saja, premisnya adalah jika mereka bersedia pergi ke dunia mistik yang berbeda. Bukankah itu putra dari keluarga bela diri kelas 6 puncak, Zheng Xuang dari keluarga Zheng? Dia tidak direkomendasikan oleh keluarga Zheng. Ketika seorang pemuda berpakaian putih dengan aura heroik melangkah ke medan perang dengan pedang di tangan, segera ada seorang murid yang mengenalinya. Dia mungkin percaya pada kekuatannya sendiri. Dia ingin menjalani pemeriksaan sendiri. Ketenaran Zheng Xuang telah menyebar cukup jauh. Pedang di tangannya, itu adalah artefak suci bermutu tinggi. Keluarga puncak kelas 6 benar-benar kaya. Saat beberapa murid berbicara, Zheng Xuang sudah mulai bertarung dengan boneka ogre. Menghadapi musuh yang beberapa batasan kecil lebih tinggi darinya, Zheng Xuang memutuskan untuk mengadopsi jenis permainan pedang yang mengelak dan bertahan. Pilihan ini tidak buruk, namun boneka ogre tidak hanya kuat, tapi juga cepat. Boneka ogre itu seperti binatang buas yang ganas dan kejam. Ia langsung bergegas ke sisi Zheng Xuang, menghantam dengan tubuhnya yang terlilit rantai. Bang! Tanah medan perang meledak. Zheng Xuang dikirim terbang kembali oleh gelombang kejut yang eksplosif. Namun, saat esensi sejati pelindungnya hampir meledak, dia tiba-tiba mengubah sudut di udara dan menebas dengan pedangnya. Pedang mengatur gunung dan sungai. Sudut serangan pedang ini sangat rumit. Boneka ogre gagal mengelak dan serangan pedang menembus bahunya. Tetapi pada saat itu, Zheng Xuang merasa seolah pedangnya tertancap di balok besi dewa. Pedang itu masuk 3 inci ke dalam tubuh boneka ogre sebelum tertancap di otot, tidak mampu bergerak lebih jauh. Boneka ogre itu melolong marah. Itu membuat cakarnya jatuh. Zheng Xuang khawatir. Dia ingin menarik kembali pedangnya dan mundur, tetapi tidak peduli bagaimana dia menariknya, pedang itu tidak mau keluar. Kulitnya berubah dan dia meninggalkan pedangnya.
Namun pada saat itu, esensi pelindung dan pakaiannya terkoyak, dan 5 luka berdarah tertinggal di bahunya. Tanpa artefak suci bermutu tinggi, Zheng Xuang pasti tidak memiliki kemampuan untuk bersaing langsung dengan boneka ogre. Dia beralih ke pedang artefak suci tingkat menengah dan terus-menerus melayang. Akhirnya, meskipun dia dipukul beberapa kali lagi, dia berhasil bertahan selama beberapa waktu. Waktu habis. Memenuhi syarat, pemuda berpakaian biru tidak terkejut. Dia sebenarnya pernah melihat Zheng Xuang sebelumnya dan mengharapkan hasil ini. Meski ujiannya sulit, tidak mungkin ada satu orang pun yang lolos. Kalau tidak, hasilnya akan terlalu jelek. Zheng Xuang ini cukup bagus. Tapi, di antara para seniman bela diri pengembara ada juga yang nampaknya cukup galak. Dia seharusnya bisa lolos juga. Pemuda berpakaian biru mengalihkan pandangannya ke Lin Ming. Menurutnya, fondasi Lin Ming sangat kuat. Kamu, datanglah untuk ujian. Pemuda berpakaian biru berkata kepada Lin Ming. Pikiran Lin Ming bergerak. Menurut perintah yang sedang berjalan, masih perlu waktu sampai tiba gilirannya. Dia tidak mengira penguji akan tiba-tiba melompat ke arahnya. Lin Ming tentu saja senang bisa melanjutkan lebih dulu. Dia tidak langsung pergi ke medan perang. Sebaliknya, dia menoleh ke pemuda berpakaian biru dan bertanya, Saudara magang senior, sebelum ujian ini dimulai, saya punya masalah yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kata pemuda berpakaian biru sambil mengerutkan kening. Apa itu? Bicaralah dengan cepat. Saya ingin bertanya, di Carefree Island, murid peringkat berapa yang berhak meminta audiensi dengan Master Pulau, dan untuk menjadi murid seperti itu, hasil seperti apa yang harus saya capai dalam ujian ini? Lin Ming perlahan bertanya. Tapi, pemuda berpakaian biru itu justru kaget. Pertanyaan ini sepenuhnya di luar dugaannya. Bab 1076, Kebahagiaan Sungai Jadeher. Carefree Island adalah sekte setingkat tanah suci. Di benua utama dunia bela diri sejati, penguasa pulau di Pulau Carefree bisa disebut sebagai seseorang yang menguasai wilayah kekuasaan mereka sendiri. Di mata murid-murid biasa Pulau Carefree, dia adalah eksistensi mistis, bagaimana mungkin ada orang yang melihatnya hanya karena mereka menginginkannya. Pemuda berpakaian biru menatap Lin Ming, mungkinkah kamu ingin melihat Tuan Pulau? Lin Ming mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia mungkin tidak bisa mengungkapkan bahwa dia sedang mencari Bibi Mo Eversnow, tapi tidak ada alasan dia harus menyembunyikan bahwa dia ingin bertemu dengan pemilik pulau. Saat Lin Ming mengangguk, para murid Laut Ilahi yang hadir terkejut. Anak laki-laki ini pasti salah meminum obat. Memangnya dia pikir dia siapa? Dia baru saja tiba di Pulau Carefree namun sudah ingin bertemu dengan pemilik pulau. Tuan Pulau telah mengasingkan diri dalam waktu yang lama sehingga murid-murid ini pun belum pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda berpakaian biru memandang Lin Ming dari atas ke bawah, mengerutkan kening. Tidak semua orang bisa melihat pemilik pulau. Hanya mereka yang berada di Dewan Tetua yang diperbolehkan bertemu dengan Tuan Pulau. Sedangkan untuk murid, satu-satunya kesempatan Anda adalah jika Anda menjadi salah satu murid langsung terbaik. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kualifikasi untuk meminta pertemuan dengan Tuan Pulau. Anda juga harus menunggu sampai Tuan Pulau keluar dari pengasingannya. Murid langsung. Jika hasil ujian masukku bagus, bisakah aku menjadi murid langsung? Setelah ditanya oleh Lin Ming lagi, pemuda berpakaian biru menjadi sedikit kesal. Kami akan berbicara lagi setelah kamu melewati ujian masuk terlebih dahulu. Mendengarkan kata-katamu, seolah-olah kamu tidak menganggap ujian masuk ini di matamu. Pemuda berpakaian biru itu jelas tidak senang. Nada bicara Lin Ming terlalu santai. Sebenarnya, ujian masuk yang mereka pimpin adalah untuk murid pelataran luar. Hanya mereka yang memiliki hasil luar biasa yang bisa menjadi murid pelataran dalam. Adapun murid langsung, pemuda berpakaian biru juga merupakan murid langsung, tetapi dia bahkan tidak berada di peringkat murid langsung yang lebih tinggi, bagaimana mungkin dia memiliki otoritas seperti itu? Bocah ini, aku ingin melihat modal apa yang kamu punya. Pikiran pemuda berpakaian biru itu bergerak dan dengan suara gemuruh yang dalam dan bas, boneka ogre liar berlari keluar dari istana hitam. Boneka ogre ini berukuran setengah dari boneka sebelumnya, dan memegang kapak di tangannya, bukan rantai besi. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut panjang dan niat membunuhnya luar biasa. Meskipun sistem budidaya ogre terpencil merah tidak mencakup penghancuran kehidupan atau alam laut ilahi, jika kekuatan boneka ogre ini diubah menjadi kekuatan manusia, itu akan setara dengan pembangkit tenaga listrik laut ilahi awal. Ini lebih dari 3 batas kecil lebih tinggi dari Lin Ming. Pemuda berpakaian biru jelas tahu bahwa Lin Ming sangat kuat dan tidak menghargai sikapnya juga, jadi dia ingin Lin Ming sedikit menderita. Melihat boneka ogre ini bergegas ke arahnya, Lin Ming perlahan mengangkat 2 jari sebagai tombak dan menusukkannya ke leher boneka ogre. Siu, cahaya tombak itu memanjang menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah tenggorokan boneka ogre yang mendekat. Ini bukan tempat biasa yang dipilih Lin Ming untuk diserang. Dia menemukan sebelumnya bahwa boneka ogre ini memiliki kemampuan bertahan yang jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Jika dia menggunakan tombak darah Phoenix, dia bisa membunuhnya secara alami tanpa masalah, tapi ini hanyalah serangan tangan bebas yang menggunakan esensi sejati untuk menyimulasikan cahaya tombak. Jika dia ingin menembus dahi atau otot dada boneka raksasa itu tidak akan semudah itu. Akhirnya dia memilih tenggorokan untuk melakukan pembunuhan ini secepat mungkin dan dengan kekuatan paling sedikit. Engah, cahaya tombak menembus tenggorokan boneka ogre itu, membawa serta cipratan darah.
Boneka ogre terus meluncur ke arah Lin Ming dengan momentumnya tetapi dengan mudah dihindari. Itu sudah mati. Bang, raksasa setinggi 15 kaki jatuh ke tanah, menyebabkan awan asap dan debu membubung. Di sampingnya, pemuda berpakaian biru sangat terkejut dan bahkan seniman bela diri lain yang berpartisipasi dalam ujian masuk ini tercengang. Mereka mengira Lin Ming harus berjuang dengan boneka raksasa ini sehingga mereka ingin melihat apakah dia bisa bertahan lama. Mereka tidak pernah membayangkan dia akan dengan jelas menghilangkannya, seolah-olah boneka raksasa itu tidak berbeda dengan patung kertas. Apakah itu benar-benar boneka raksasa? Apakah murid penguji sengaja membantunya? Bagaimana bisa? Apakah Anda tidak melihat betapa tidak bahagianya para penguji saudara magang senior itu? Saya terkejut mereka tidak mencoba menghancurkannya dari belakang. Di bawah arena, banyak seniman bela diri berdiskusi. Faktanya, kekuatan boneka ogre ini telah jauh melampaui standar yang menjadi alasan mengapa beberapa murid ketua semakin tercengang. Apakah Anda benar-benar seorang kultivator pengembara? Pemuda berpakaian biru menatap Lin Ming, sedikit ketakutan di matanya. Dia benar-benar bisa memastikan bahwa Lin Ming akan menjadi Master Nineval di masa depan, dan bahkan bukan Nineval yang normal pada saat itu. Dia langsung membunuh boneka ogre tingkat laut ilahi saat masih berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Jika dia menjadi murid langsung dengan bakat semacam ini, dia pasti akan menjadi salah satu talenta puncak di Pulau Carefree. Orang seperti itu, pemuda berpakaian biru tidak dapat mempercayai bahwa orang seperti itu adalah seorang kultivator pengembara. Setelah memasuki alam ilahi begitu lama, aura alam bawah Lin Ming sudah sepenuhnya tertutupi. Dia tidak menjawab pertanyaan itu melainkan bertanya, saya ingin bertemu dengan Tuan Pulau. Kakak magang senior ini, bisakah saya menyusahkan Anda untuk menanyakannya kepada saya? Pemuda berpakaian biru itu berpikir sejenak. Dia menatap Lin Ming dan berkata, saya hanya bisa memberitahu penatua pelataran dalam dan bertanya apakah dia bisa melaporkan masalah ini kepada Tuan Pulau. Mengenai apakah Tuan Pulau akan menemuimu atau tidak, aku tidak bisa menjaminnya. Pemuda berpakaian biru bisa melihat bahwa Lin Ming tidak lulus ujian masuk sejak awal. Jika orang seperti ini pergi ke sekte besar manapun, bahkan tanah suci alam ilahi, dia akan dapat dengan mudah menjadi murid langsung. Mengapa dia mengikuti ujian masuk Pulau Carefree? Pemuda berpakaian biru memahami hal ini dan orang lain yang hadir juga tidak bodoh. Mereka semua memandang Lin Ming dengan keraguan di mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa karakter sekuat itu akan datang secara acak untuk mengikuti ujian masuk. Adapun para murid jenius dari keluarga bela diri kelas 6 dan 7, mereka hanyalah lelucon di depan bakat puncak sejati. Dia pasti bisa menjadi dewa ilahi di masa depan. Bukan hanya dewa ilahi, dia bahkan mungkin memiliki peluang kecil untuk menjadi karakter terhebat di Pulau Carefree. Lin Ming mengabaikan diskusi para murid ini. Dia berkata, ada satu hal lagi. Jika saya dapat menyusahkan saudara magang senior, ketika Anda melaporkan masalah ini, bisakah Anda juga menyertakan nama kenang-kenangan, River Bliss Jadehat? Kenang-kenangan. Baiklah, pikiran pemuda berpakaian biru itu bergerak. Dia menduga Lin Ming pasti memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan Tuan Pulau. Dia mungkin adalah keturunan dari seseorang yang diasuh oleh Tuan Pulau, dan karena ada masalah dalam keluarganya, dia memutuskan untuk datang ke sini untuk bertemu langsung dengan Tuan Pulau. Saat dia memikirkan hal ini, sikapnya terhadap Lin Ming banyak berubah. Orang seperti ini punya hubungan keluarga dengan Tuan Pulau dan dia sendiri juga seorang jenius yang luar biasa. Dia tentu tidak ingin menyinggung orang seperti itu secara sembarangan. Saudara junior magang ini, pesannya sudah tersampaikan. Mungkin Anda ingin masuk ke aula besar dan menunggu di sana. Pemuda berpakaian biru berkata dengan ramah. Lin Ming secara alami mengerti mengapa sikap pemuda ini terhadapnya berubah. Dia tertawa dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan kakak magang senior. Di bawah tatapan iri dari seniman bela diri lainnya, Lin Ming tiba di aula besar bersama murid laut ilahi untuk menunggu panggilan dari Master Pulau. Sebenarnya River Bliss Jadehat adalah tanda yang ditinggalkan Bibi Mo Eversnow bersamanya. Ini agar bibinya dapat mengenali dia dan keturunannya di masa depan. Namun tubuh Mo Eversnow telah dihancurkan setelahnya dan semua harta benda pribadinya secara alami hancur dalam prosesnya. Dengan segala sesuatunya berubah menjadi abu, River Bliss Jadehat secara alami tidak akan ada lagi. Bahkan Master Pulau Carefree Island tidak tahu tentang River Bliss Jadehat. Kata River Bliss adalah nama pemberian Bibi Mo Eversnow, Mo River Bliss. Dia harus bisa membuat asosiasi. Lin Ming tidak khawatir. Selama pesan tersebut disampaikan kepada orang yang tepat, penguasa pulau akan menemuinya. Saat mereka menunggu di aula besar, Lin Ming benar-benar bisa merasakan sedikit kegelisahan dari fluktuasi jiwa Mo Eversnow. Dalam kesan Lin Ming, Mo Eversnow adalah wanita yang tegas dan setiap langkah yang diambilnya dia lakukan dengan resolusi mutlak. Dia adalah orang yang sangat dingin dan tidak peduli, seolah-olah tidak ada masalah sama sekali baginya. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming merasakan emosi yang saling terkait dan bertentangan dalam dirinya, yaitu antisipasi, kecemasan, kegelisahan, ketakutan, harapan, dan segala macam emosi lainnya. Nona Mo, Lin Ming dengan lembut memanggil. Memang benar, melihat orang yang dicintainya setelah 50.000 tahun dan setelah begitu banyak perubahan akan membuat seseorang dipenuhi dengan emosi. Terlebih lagi, Mo Eversnow bahkan tidak tahu apakah bibinya masih hidup.
Saya baik-baik saja. Saya baru saja memikirkan kembali beberapa peristiwa yang terjadi di masa lalu ketika kami berpisah. Aku juga tidak tahu di mana adik perempuanku berada. Mata Mo Eversnow tampak berkaca-kaca. Dalam bencana besar itu, dia mengirim adik perempuannya pergi dan menawarinya untuk hidup dengan baik. Akankah adik perempuannya datang ke sini untuk mencari bibinya dan tinggal? Kemungkinan besar, adik perempuannya bahkan tidak tahu bahwa wujud jiwanya telah diselamatkan dari bencana itu. Saat Mo Eversnow memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas dengan muram. Sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata perasaan bertemu kembali dengan orang yang dicintainya setelah sekian lama. Sekalipun hatinya sedingin hamparan salju, hatinya masih akan mencair saat ini. Keponakan magang Lin. Setelah Lin Ming menunggu 1 jam, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu muncul di aula besar. Dia sudah tahu nama Lin Ming. Itu juniornya. Haha, Tuan Pulau telah memanggilmu. Silakan ikuti saya. Orang tua berpakaian abu-abu itu mengukur Lin Ming. Dia mendengar dari pemuda berpakaian biru betapa hebatnya bakat Lin Ming dan juga bahwa dia memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan Tuan Pulau. Dia secara alami memiliki ketertarikan yang aneh terhadapnya. Ya, Lin Ming sangat gembira. Dia bangkit dan mengikuti lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Keduanya melewati rangkaian transmisi dan tiba di pulau utama Pulau Carefree. Luas total pulau utama lebih besar dibandingkan gabungan 36 pulau cabang lainnya. Selain Carefree Palace, ada juga sejumlah besar manusia biasa yang tinggal di pulau ini. Manusia fana ini mirip dengan murid fana Phoenix Cry Palace. Mereka mulai berlatih sejak kecil, dan kondisi latihan mereka juga cukup baik. Yang paling unggul di antara mereka akan dipilih untuk memasuki Carefree Palace. Orang tua berpakaian abu terbang di udara dengan Lin Ming di belakangnya. Orang tua itu kembali menatap Lin Ming dan dengan santai bertanya, "Keponakan magang Lin, apakah Anda keturunan seseorang yang dekat dengan Tuan Pulau Xiao?" Lin Ming menjawab, "Junior ini adalah kerabat jauh dari Tuan Pulau Xiao. Keluarga saya dapat dianggap sebagai cabang jaminan." Ini adalah alasan yang dia kemukakan pada awalnya. Dia tentu saja tidak bisa mengungkit Mo River Bliss, jadi dia memutuskan untuk berpura-pura sebagai kerabat jauh Tuan Pulau. Identitas seperti itu masuk akal dan juga tidak akan terlalu menarik perhatiannya. Haha, seperti kata pepatah, pahlawan datang dari masa muda. Kerabat Tuan Pulau sangat kuat. Pria tua berpakaian abu-abu itu memuji. Ah, kita sudah sampai. Pria berpakaian abu-abu itu menunjuk ke arah sebuah istana terapung besar di depan mereka. Istana ini berwarna kristal biru tua, seolah-olah seluruh strukturnya diukir dari safir. Melihat dari jauh, Lin Ming menemukan bahwa seluruh istana adalah alat ajaib, dan juga berada pada peringkat artefak roh. Itu mirip dengan pavilion Saint Artifact di Phoenix Cry Palace. Dengan istana tingkat artefak roh semacam ini dimainkan, jika musuh menyerang, orang-orang di dalamnya akan memiliki keuntungan penuh. Bab 1077, Reuni. Lin Ming mengikuti pria berpakaian abu-abu itu ke Carefree Palace, terus ke depan. Lin Ming bisa merasakan formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya yang melapisi setiap inci Carefree Palace. Ada banyak terowongan ruang dan waktu yang mengarah ke zona dan jalur lain seperti labirin tak berujung. Jika formasi susunan ini diaktifkan dan dikelola oleh tokoh dikdaya, bahkan mendiang guru dewa ilahi pun akan langsung terpelintir hingga mati. Orang tua berpakaian abu-abu membawa Lin Ming terbang ke Carefree Palace selama beberapa waktu sebelum akhirnya berhenti di pintu masuk aula. Dia menunjuk ke depan. Orang tua berpakaian abu-abu ini hanya mampu mengirimnya sejauh ini. Lin Ming berterima kasih pada orang tua itu dan kemudian membuka pintu, berjalan masuk. Ketika dia melihat ke balik pintu-pintu ini, dia terkejut menemukan sesuatu yang tampak seperti dunia lain di balik pintu-pintu itu, sangat luas, seolah-olah itu adalah ruang dan waktu yang terpisah. Lin Ming bahkan bisa mendengar auman binatang buas kuno raksasa di kejauhan. Dia tidak tahu apakah auman ini adalah suara yang dihasilkan oleh formasi susunan atau apakah itu benar-benar binatang buas besar yang dibesarkan di artefak roh ini, itu sungguh mengejutkan. Di dunia ini, sudah ada seorang wanita muda berpakaian hijau yang menunggu. Dia sedikit tersenyum ketika melihat Lin Ming dan berkata, "Murid junior, saudara Lin, saya adalah murid Pulau Carefree, Ye Rosewater. Tolong tunggu di sini. Tuan Pulau akan segera tiba." Wanita muda itu membentuk segel dan mengirimkannya dengan jimat pemancar suara. Ini jelas merupakan pesan kepada Tuan Pulau. Lin Ming memandangi wanita berpakaian hijau itu lagi. Dia terlambat berkultivasi laut ilahi dan bakatnya juga cukup bagus. Munculnya dia di Istana Carefree dan di tempat ini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah tokoh penting di Pulau Carefree, dan statusnya lebih tinggi daripada lelaki tua berpakaian abu-abu yang membawanya ke sini. Tidak lama setelah jimat pemancar suara dikirim, riak mulai muncul di sekitar mereka. Seorang pemuda berpakaian putih dengan pedang panjang diikatkan di pinggangnya dengan lesu berjalan keluar dari kehampaan. Orang ini tidak tinggi dan auranya terkumpul sepenuhnya. Matanya cerah dan dalam, seperti danau tanpa dasar. Tidak diragukan lagi, pemuda ini adalah pemimpin Pulau Carefree. Dari penampilannya saja dia terlihat berusia kurang dari 20 tahun. Tentu saja, agar orang ini mencapai level Master Pulau Carefree, tidak mungkin lagi menilai usianya dari penampilannya. Saat Lin Ming berdiri di depan Master Pulau Carefree, dia tidak merasakan tekanan apapun dari aura apapun sama sekali. Sebaliknya, dia merasa pemuda ini cukup ramah dan bersahabat.
Jika Lin Ming tidak mengetahui statusnya sebelumnya, dia mungkin mengira dia adalah seorang sarjana fana biasa. Air Mawar, kamu boleh pergi, kata pemuda berpakaian putih sambil melambaikan tangannya ke arah Ye Rosewater. Ya, Tuan Pulau. Ye Rosewater membungkuk, minta diri. Di dunia ini, hanya ada pemuda berpakaian putih dan Lin Ming tertinggal. Pemuda berpakaian putih melirik Lin Ming. Saat mata mereka bertemu satu sama lain, aura pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba berubah. Matanya yang cerah dan dalam sepertinya terhubung dengan ruang hampa yang tak ada habisnya, seolah-olah mereka mencoba menyedot Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah benar-benar terlihat tanpa ada rahasia yang tersisa. Lin Ming terkejut. Pikirannya terfokus pada lautan spiritualnya dan semangat pertarungan emasnya bergetar, pikirannya menjadi stabil seiring dengan itu. Setelah mengalami aura Huo Violent Stone, pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Suci, Lin Ming nyaris tidak mampu menghadapi aura yang dikeluarkan oleh pemuda berpakaian putih ini. Pemuda berpakaian putih itu tercengang. Matanya berkilat karena rasa tidak percaya. Semangat bertarungmu benar-benar mencapai batas seperti itu pada usia segitu. Siapa kamu sebenarnya? Saya Lin Ming. Saya punya masalah yang ingin saya bicarakan dengan senior Mo River Bliss. Mo kebahagiaan sungai. Meskipun pemuda berpakaian putih sudah menduga ini sejak awal, murid-muridnya masih menyusut setelah mendengar Lin Ming mengucapkan nama ini. Kenang-kenangan itu, apakah kamu sudah membawanya? Kenang-kenangan yang disebutkan oleh pemuda berpakaian putih itu tentu saja adalah River Bliss Jadehat milik Mo Eversnow. Sebenarnya, kenang-kenangan itu telah dihancurkan 50.000 tahun lalu. Saat Lin Ming bertanya-tanya bagaimana menjawabnya, desahan panjang bergema di ruang yang luas. Skywhite, tidak perlu bertanya lebih jauh, bahwa dia menemuiku. Saya merasakan aura familiar di sekelilingnya, itu seharusnya tidak salah. Saat suara ini terdengar, Lin Ming jelas bisa merasakan jiwa ilahi Mo Eversnow di tubuhnya bergetar. Tanpa ragu, orang yang berbicara adalah Mo River Bliss. Ini, aku mengerti. Pemuda berpakaian putih mengirimkan gelombang cahaya yang menutupi Lin Ming. Lin Ming merasa sedikit pusing sebelum tiba-tiba tiba di surga musim semi. Pemandangan di sini seperti lukisan pemandangan, dengan gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah mengalir di seluruh penjuru. Bunga roh bermekaran di mana-mana. Itu tampak seperti dongeng yang menjadi hidup. Di surga ini, ada rumah bambu berwarna hijau. Meski bambu sudah lama ditebang, namun tetap bening dan keras seperti batu giok yang indah. Mereka tampak lembab dan cerah, dengan keharuman ringan yang menyenangkan hati. Seorang wanita tua berpakaian putih berdiri di depan rumah bambu ini, memegang tongkat panjang berwarna persik setinggi pria. Matanya tertuju pada Lin Ming. Sebelum Lin Ming berbicara, seberkas cahaya putih keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi siluet seorang wanita. Gambaran itu mengeras, tiba di hadapan tubuh wanita tua itu seperti angin dan membungkuk. Tante, 50.000 tahun telah berlalu. Tanah suci bulu hijau telah lama berubah menjadi debu yang tersapu oleh sejarah. Saat melihat keluarga tercintanya lagi, Mo Eversnow bisa merasakan emosi yang bergejolak di balik lapisannya perlahan meluap. Mata indahnya bergetar. Awalnya dia bahkan menguatkan dirinya untuk mengetahui bahwa Mo River Bliss telah meninggal. Tapi sekarang dia melihat bibinya dalam keadaan sehat dan hidup, hatinya dipenuhi kegembiraan yang nyata. Wanita tua berpakaian putih hanya merasakan aura familiar dari tubuh Lin Ming. Dia tidak pernah membayangkan akan melihat Mo Eversnow, keponakannya yang dia pikir sudah lama meninggal. Namun sebelum dia sempat menikmati kebahagiaannya, dia melihat bahwa Mo Eversnow tidak memiliki tubuh fana, dan yang tersisa dari dirinya hanyalah jiwa dewanya. Untuk sementara waktu, konflik emosi yang tak terhitung jumlahnya membengkak di hati Mo River Bliss. 50.000 tahun. Meskipun angka ini tampak jauh dan aneh, kita hanya perlu melihat seberapa sering dinasti fana berubah untuk melihat seberapa signifikan angka tersebut. Dinasti fana berubah setiap 500 tahun. 50.000 tahun adalah 100 dinasti. Itu sudah cukup untuk membuat peradaban fana bangkit dan jatuh. Berlalunya waktu, pasang surut tahun, segala sesuatunya tetap sama namun manusia telah berubah, segala sesuatunya tampak seolah-olah terjadi seumur hidup yang lalu. Air mata diam-diam jatuh di wajah Mo River Bliss. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Mo Eversnow, tapi saat dia meraih pipinya dia sebenarnya tidak bisa menyentuh apapun sama sekali. Perasaan sunyi dan kosong seperti itu menyebabkan rasa sakit di hati Mo River Bliss, seolah-olah seseorang telah menusukkan pisau ke dadanya. Dia tidak dapat membayangkan apa yang terjadi pada Mo Eversnow dan apa yang dia alami hingga dia berubah menjadi kondisi saat ini, di mana dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Semuanya baik-baik saja sekarang setelah kamu kembali, semuanya baik-baik saja sekarang, kata Mo River Bliss, sambil tersedak air matanya. Dia bisa membayangkan betapa kesengsaraan, kesakitan, dan penderitaan yang dialami Mo Eversnow selama ini. Tubuh fisiknya, wujud ilahinya yang membuat iri para jenius yang tak terhitung jumlahnya, tidak hilang. Namun ketika dia memikirkan kembali bagaimana keponakannya dikejar oleh Tian Mingzi dan begitu banyak pembangkit tenaga listrik alam ilahi lainnya, bagaimana mungkin dia tidak puas karena keponakannya berhasil mempertahankan jiwa ilahinya secara utuh. Bulan cerah, bagaimana dengan bulan cerah? Meskipun segala macam pikiran dan perasaan mengalir dalam hati Mo Eversnow, dia tidak memiliki tubuh fana sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk menangis. Dia tiba-tiba teringat pada adiknya, Mo Bright Moon. Sebenarnya, saat dia melihat Mo River Bliss dia tidak melihat Mo Bright Moon.
Mo Eversnow memiliki perasaan tidak menyenangkan dan kecewa di hatinya, tetapi dia masih harus bertanya meskipun tidak ada harapan. Bright Moon, dia, Mo Riverbliss menggelengkan kepalanya, matanya tampak suram. Dia terakhir kembali 30.000 tahun yang lalu, dan itu juga terakhir kali saya melihatnya. Dia tidak percaya kamu mati. Dia berkata bahwa meskipun dia harus mencari sampai ke ujung langit atau tepi lautan, dia akan tetap menemukanmu. Mo Eversnow merasa hatinya tercekam saat mendengar kata-kata Mo Riverbliss. Matanya berkilat karena kebingungan singkat. Dia belum kembali selama 30.000 tahun. Kemana dia pergi? Mungkinkah dia mengalami semacam kecelakaan? Dengan pertemuan bibi dan keponakan sekali lagi, ada banyak hal yang perlu dikatakan. Namun, tidak satupun dari mereka tahu harus mulai dari mana. Melihat ini, pemuda berpakaian putih itu menghela nafas. Dia juga menebak dengan tepat identitas Mo Eversnow. Jika demikian, tentu saja tidak ada masalah dengan Lin Ming sendiri. Pemuda berpakaian putih menoleh ke Lin Ming dan berkata, ayo pergi. Biarkan mereka berdua menyusul setelah sekian lama. Lin Ming mengangguk. Pada saat berikutnya, cahaya putih menyelimutinya dan mereka berdua kembali ke aula istana Carefree tempat Ye Rosewater sedang menunggu mereka. Rosewater, pergi dan bantu Lin Ming menetap. Siapkan tempat tinggal jangka panjang untuknya di Carefree Pavilion. Pavilion riang. Ye Rosewater sedikit terkejut saat mendengar perintah itu. Dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, murid junior, saudara Lin, silakan ikuti saya. Saat Ye Rosewater berbicara dia terbang ke atas, membawa Lin Ming meninggalkan Carefree Palace. Mereka melewati beberapa barisan pegunungan sebelum akhirnya turun ke lembah pegunungan yang dalam. Kabut tebal memenuhi lembah pegunungan. Saat Lin Ming mengundurkan diri, dia bisa merasakan energi langit dan bumi sangat murni dan kaya di sini. Alasan terjadinya kabut adalah karena energi asal langit dan bumi terlalu kaya sehingga secara alami mengembun menjadi tetesan kecil. Dibandingkan dengan energi asal langit dan bumi yang liar dan kuat di sebagian besar alam ilahi, energi asal langit dan bumi di sini sangat tenang dan sunyi. Dalam kabut-kabur ini, samar-samar dia bisa melihat deretan paviliun kayu persik. Mereka kuno, sopan, dan sangat halus. Tempat yang luar biasa. Negeri Carefree Pavilion adalah tempat di mana individu-individu penyendiri ingin hidup dalam mimpi mereka. Ye Rosewater berjalan ke paviliun kayu persik. Dia berbalik dan melirik Lin Ming, lalu berkata, murid junior, saudara Lin, kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Bagaimana menurutmu? Lin Ming melirik ke paviliun dan berkata, energi asal langit dan bumi di sini sangat kaya dan bersemangat. Saya khawatir bahkan secara keseluruhan Pulau Carefree ini adalah salah satu tempat terbaik untuk tinggal. Saya tidak tahu berapa banyak murid yang bermimpi untuk tinggal di sini. Saya tersanjung karena diizinkan tinggal di sini, jadi tidak ada yang membuat saya tidak puas. Besar, kamu Rosewater terkekeh. Dia mengangkat tangannya dan karakter di papan nama paviliun kayu persik berubah. Awalnya tertulis, Paviliun Jun gratis, dan sekarang terbaca, Paviliun Ming gratis. Lin Ming terkejut. Dia tidak mengira Ye Rosewater akan tiba-tiba mencantumkan namanya di papan nama paviliun. Tapi saat dia memikirkannya lagi, setiap paviliun yang mereka lewati kemungkinan besar memiliki nama masing-masing. Ye Rosewater jelas ahli dalam hukum kayu. Mengubah karakter di papan nama adalah tugas sepele baginya. Junior magang, saudara Lin, mohon tetap di sini sekarang. Akan ada pelayan khusus yang dikirim untuk membawakan Anda kebutuhan sehari-hari dan makanan. Jika Anda memiliki masalah untuk didiskusikan dengan saya, silakan mencari saya tinggal di sebelah. Kamu Rosewater tersenyum. Setelah Lin Ming mengangguk, dia berbalik. Tangan pucatnya saling menggenggam, hampir menyentuh rambut hitam pekatnya yang tergantung di pinggangnya. Dia pergi dengan langkah cepat. Lin Ming berjalan ke dalam paviliun Ming gratis yang baru dinobatkan dan menemukan interiornya luar biasa. Ada lebih dari selusin kamar, masing-masing elegan dan unik. Ada juga mata air roh di halaman belakang, dengan kelopak bunga mengambang di permukaan air. Energi roh yang kental dan kaya memenuhi indera. Jika seseorang bisa mandi di sini setiap hari, keuntungan dari budidayanya bisa dibayangkan. Pulau Carefree ini cukup bermurah hati kepada saya. Sejak senior Mo Riverbliss ditemukan di sini, Nona Mo kemungkinan akan tinggal di Pulau Carefree untuk beberapa waktu. Karena aku harus tinggal di sini juga, aku harus memanfaatkan waktu ini dan menyerap tulang naga. Bab 1078, kulitnya tidak tebal biasa. Di masa lalu ketika Lin Ming menyerap sumsum naga dan sumber energi Raja Asura, tubuhnya telah mencapai batas. Mustahil untuk memakan materi surgawi tanpa akhir, dia tidak akan bisa menyerapnya pada suatu saat. Untuk sisa tulang naga, Lin Ming harus perlahan-lahan menyatu dengannya. Sumber daya yang ditinggalkan Nona Mo dibagi menjadi sistem transformasi tubuh dan sistem pengumpulan esensi. Sumber daya sistem pengumpulan esensi dikumpulkan di Carefree Island, dan itu juga yang saya perlukan untuk menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan, pikir Lin Ming keras-keras. Karena ia berkultivasi ganda dalam tubuh dan energi, tubuhnya menjadi sangat kokoh dan tahan lama. Jauh lebih sulit baginya untuk membuat terobosan dalam penghancuran kehidupan dibandingkan seorang seniman bela diri biasa. Sedangkan untuk menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan, itu setidaknya 100 kali lebih sulit daripada yang lain.
Jika dia menggabungkan tulang naga tertinggi serta membuka salah satu dari 8 gerbang tersembunyi dalam sebelum mencoba melintasi 9 musim gugur, kesulitannya akan meningkat ke tingkat yang luar biasa. Pada akhirnya, aturan alam semesta telah berubah beberapa waktu yang lalu, dan sekarang mereka yang memilih untuk melakukan kultivasi ganda dalam tubuh dan energi dapat dikatakan menentang kehendak langit. Bagaimana ini bisa menjadi pembicaraan kosong? Di masa lalu, bahkan ada para jenius top yang terlalu percaya diri dengan bakat mereka sendiri dan dengan ceroboh memilih untuk menempuh jalan berbahaya ini, hanya untuk terjebak di alam penghancuran kehidupan. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain melumpuhkan dan menghancurkan budidaya transformasi tubuh mereka dan terus mengembangkan sistem pengumpulan esensi. Menjadi seperti Mo Eversnow dan memiliki setengah langkah budidaya Raja Dunia serta hampir membuka 9 bintang Istana Dao, itu hanyalah sebuah keajaiban di antara keajaiban. Semakin jauh sistem transformasi tubuh, semakin sulit untuk menyeberang ke Nineveh. Dengan situasi Lin Ming saat ini, begitu dia membuka gerbang pandang, dia akan membuka 6 dari 8 gerbang tersembunyi dalam, hanya kehilangan gerbang kehidupan dan gerbang kematian. Adapun gerbang kehidupan dan gerbang kematian disebut sebagai ambang hidup dan mati yang sebenarnya. Kesulitan untuk membukanya berada pada tingkat yang sangat berbeda, dan kedua gerbang ini jauh lebih kuat. Masing-masing setara dengan setengah batas besar dalam sistem transformasi tubuh. Jika Lin Ming benar-benar membuka 6 gerbang pertama, itu sama dengan menyelesaikan tujuan tertentu dari sistem transformasi tubuh, fisik tubuhnya akan mengalami lompatan kualitatif ke atas, tetapi pada saat yang sama juga akan menjadi jauh lebih sulit untuk menembus tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Namun, semakin sulit untuk melangkah ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan, semakin besar keuntungannya. Tubuh akan ditempa dengan lebih teliti. Apalagi setelah menyatu dengan tulang naga, apakah itu sistem transformasi tubuh Lin Ming atau sistem pengumpulan esensi, itu akan memberikan keuntungan yang tak terhitung baginya. Untuk Nineveh, Lin Ming perlu mendapat dukungan sumber daya yang sangat besar. Kalau tidak, mustahil dia berhasil. Pada akhirnya, Lin Ming saat ini menentang langit. Lin Ming membenamkan dirinya ke dalam mata air roh di halaman belakang dan memasuki keadaan kontemplatif. Yang tidak dia ketahui adalah saat ini, di Carefree Palace, sebenarnya ada pertemuan khusus yang diadakan karena dia. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan ini adalah para tetua pelataran dalam, murid langsung puncak, tetua tertinggi dari Istana Carefree, beberapa wakil pemimpin pulau, dan bahkan pemimpin pulau sendiri, Xiao Skywhite. Tuan Pulau Skywhite, apakah Anda mempermainkan kami? Anda ingin mengambil harta karun penstabil takdir Pulau Carefree, pohon buah 10 dao yang memisahkan dan memberikannya kepada orang luar. Pohon buah 10 dao yang memisahkan adalah obat ilahi yang tiada bandingannya. Di dunia ini, obat ilahi seperti itu unik. Saat Xiao Skywhite perlahan menjelaskan alasan pertemuan ini, Penatua Agung Dewan Tetua Xiao Haogan menanyakan pertanyaan ini, matanya melebar seolah dia tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Pohon buah Ten Severing Dao adalah benda suci paling berharga di Pulau Carefree, bahkan tidak ada benda lain yang bisa mendekatinya. Itu adalah harta karun yang digunakan untuk menstabilkan nasib Carefree Palace. Selain itu, pohon buah 10 dao yang memisahkan akan menghasilkan 10 buah setiap 1000 tahun. Buah-buahan ini akan dipetik dan dibuat menjadi anggur dengan menggunakan teknik khusus. Anggur ini akan dihadiahkan kepada murid sekte yang paling menonjol. Anggur 10 buah yang dipotong sangat berharga. Tanpa mereka, mungkin ada murid-murid yang tidak akan pernah bisa masuk ke alam dewa ilahi. Bukan hanya itu, Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib sudah bergabung untuk menekan Pulau Carefree. Jika mereka benar-benar membagikan harta ilahi yang mereka gunakan untuk menstabilkan nasib sekte mereka, bukankah itu sama dengan disuruh berguling dan mati? Xiao Skywhite mengerutkan kening, tidak menjawab. Namun kemudian, para sesepuh dari Dewan Sesepuh mulai saling berbisik, semuanya panik dan bingung dan semuanya menjadi kacau balau. Tak satu pun dari mereka yang percaya dengan keputusan Xiao Skywhite. Adapun para murid inti, mereka bahkan lebih terkejut. Di masa depan, untuk membuat kemajuan lebih lanjut, mereka harus bergantung pada 10 buah anggur yang memotong. Semuanya diam, teriak Xiao Langit Putih. Suaranya mengandung esensi sejati yang menyebar ke seluruh orang seperti angin kencang, segera membungkam semua tetua dan murid inti. Setelah seluruh aula besar menjadi tenang dan sunyi, Xiao Skywhite perlahan berbicara, sepertinya kalian semua sudah lupa. Ketika pohon buah Ten Severing Dao ditanam 50.000 tahun yang lalu, ayah saya memberitahu saya bahwa pohon itu bukan milik Pulau Carefree saya. Sebaliknya, itu ditempatkan di sini oleh seorang dermawan. Akan ada hari di mana dermawan ini akan kembali untuk mengambilnya. Apakah kalian semua lupa ini? Selama puluhan ribu tahun terakhir sejak pohon buah Ten Severing Dao ditanam, kami telah mampu memetik 10 buah dao yang memotong. Ini bahkan sedikit membantu memperbaiki nasib sekte kami. Selama bertahun-tahun, para jenius telah muncul dari sekte kami dan sekarang sekte kami hanya selangkah lagi untuk menjadi tanah suci. Alasannya adalah kita telah menerima kemurahan hati dari orang tersebut. Apakah kalian semua mengira pohon buah Ten Severing Dao akan selalu ditanam di Pulau Carefree? Saat Xiao Skywhite berbicara, semua orang terdiam sesaat sebelum mengingat ini. Memang benar mereka mengetahui hal ini. Hanya saja pohon buah Ten Severing Dao telah ditanam di Pulau Carefree sejak lama sehingga mereka hampir lupa bahwa pohon dewa ini tidak pernah menjadi milik Pulau Carefree sejak awal. Jadi apa maksudnya ini? Orang itu telah kembali untuk mengambil pohon buah 10 dao yang memotong.
Pikiran Tetua Agung bergejolak. Dia tiba-tiba teringat laporan yang disampaikan kepadanya oleh seorang murid yang bertanggung jawab atas ujian masuk. Seorang pemuda yang sangat berbakat dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-8 telah memasuki Pulau Carefree untuk meminta bertemu dengan Xiao Skywhite. Dia juga menyebut dirinya saudara jauh. Kemungkinan besar ini adalah orangnya. Apakah itu pemuda dengan tahap ke-8 penghancuran kehidupan? Apakah dia keturunan orang misterius dari masa lalu itu? Xiao Skywhite tetap diam-diam menyetujui. Kesadaran membangkitkan semangat Penatua Agung. Memang benar 10 buah dao yang memotong bukan milik kita, tapi sudah ditanam di Pulau Carefree saya selama 50.000 tahun terakhir. Apa dia pikir dia bisa mengambilnya begitu saja karena dia mau? Itu benar, kami telah membantu menyimpannya untuk mereka selama 50.000 tahun namun mereka ingin mengambilnya begitu saja. Di mana keadilannya? Penatua lainnya menggema setuju. Namun, lebih banyak sesepuh yang tetap diam. Meskipun mereka jelas tidak ingin pohon buah 10 pemotong dao diambil, kulit mereka tidak terlalu tebal sehingga mereka bisa meninggikan suara. Meskipun mereka telah membantu, menyimpan, pohon tersebut selama 50.000 tahun, kenyataannya mereka memperoleh manfaat yang sangat besar dari pohon tersebut. Agar manfaat tersebut tiba-tiba diambil, mereka pasti tidak ingin hal itu terjadi. Tentu saja, ini juga merupakan hal yang wajar. Memberi secangkir nasi adalah rahmat dan memperjuangkan secangkir nasi adalah permusuhan. Begitu seseorang mendapat manfaat dari orang lain dan terbiasa dengannya, jika manfaat itu hilang, maka kebaikan itu akan berubah menjadi kemarahan. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian ungu bertanya, "Sesepuh, bolehkah murid ini berbicara?" Orang yang berbicara adalah murid langsung teratas. Sebenarnya, status pemuda berpakaian ungu ini bahkan lebih tinggi dari tetua pelataran dalam pada umumnya. Hanya saja dia masih junior jadi menurut adat istiadat dia tidak diperbolehkan mengganggu rapat. Berbicara, kata Tetua Agung. Pemuda berpakaian ungu ini bernama White Mirror Jade dan dia adalah murid yang sangat disukai. Kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu tokoh terkemuka di Carefree Island, dan dia bahkan punya peluang untuk menjadi Island Master berikutnya. White Mirror Jade dengan sopan membungkuk seperti yang dilakukan seorang junior, lalu mulai berbicara perlahan. Murid ini percaya bahwa jika keturunan dari orang misterius yang meninggalkan pohon buah Sovereign Dao datang ke Pulau Carefree kami setelah 50.000 tahun untuk mengambilnya, harus ada telah terjadi semacam kecelakaan. Kalau tidak, mustahil periode yang begitu lama bisa berlalu. Adapun orang misterius itu, kemungkinan besar mereka sudah mati sekarang. Adapun keturunannya, kemungkinan besar mereka menemukan surat yang ditinggalkan oleh orang misterius yang merinci masalah tersebut. Kemungkinan besar generasi yang tak terhitung jumlahnya telah memisahkan orang misterius itu dari keturunannya. Dengan bergantung pada ini saja, agar keturunan ini datang ke Pulau Carefree untuk menuntut pengembalian 10 buah dao yang benar, itu terlalu konyol. Sejak zaman kuno, mereka yang memiliki kekuatan dan mereka yang memiliki takdir mampu mengambil dan menempati materi surgawi. Tapi junior bernama Lin Ming itu hanya berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, seberapa tinggi kekuatan tempurnya. Murid ini juga percaya bahwa Lin Ming ini tidak memiliki sesepuh tertinggi yang mendukungnya dari belakang. Kalau tidak, jika dia datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang sangat penting seperti mengambil kembali pohon buah 10 dao yang memotong, dia pasti akan membawa seorang master untuk menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Jika tokoh top seperti itu datang menuntut kembalinya pohon buah 10 dao yang memotong, prosesnya akan jauh lebih lancar. Dari sini dapat dilihat bahwa tidak ada seorang pun yang mendukung Lin Ming, hanya ada dia. Dalam hal ini, bahkan jika dia mendapatkan pohon buah 10 dao yang memotong, mustahil baginya untuk menyimpannya. Kekayaan seseorang juga merupakan kehancurannya. Dia pasti akan mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri karena pohon buah 10 dao yang terputus. Dia akan dikutuk sampai mati oleh pohon dewa. Itu karena takdirnya terlalu dangkal, karena dia tidak bisa menahan takdir pohon dewa. Jika kami tidak mengembalikan pohon buah 10 pemotong dao kepadanya, sebenarnya kami membantunya. Ini juga bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan orang misterius dari masa lalu itu. Sedangkan Carefree Island milik saya, kami berkembang pesat, dan setiap hari kami semakin mengalami kemajuan. Sekarang kita tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi sekte tingkat tanah suci sejati. Dengan 10 pohon buah dao yang memisahkan mendukung kita, kita akan menjadi lebih kuat, dan kekuatan kita juga dapat mengatasinya. Adapun kesempatan keberuntungan, bagi kita untuk mendapatkan pohon buah 10 dao yang memisahkan 50.000 tahun yang lalu dan bagi orang misterius yang meninggalkannya bersama kita untuk mati, itulah kesempatan keberuntungan kita. Langit sendiri telah memberikan 10 pohon buah dao yang memisahkan ke Pulau Carefree saya. Jika kita tidak menerima anugerah surga, hal itu malah akan mendatangkan kemalangan bagi kita. Jika kita memberikan 10 pohon buah dao yang memotong kepada seorang junior yang kekuatannya dapat diabaikan, menyebabkan dia mati, itu akan menjadi perilaku yang paling bodoh. Itu sama saja dengan memutus harapan Pulau Riang kita menjadi tanah suci. Juga, 50.000 tahun yang lalu ketika 10 buah dao yang memisahkan ditanam, kami juga harus menggunakan air roh surgawi dalam jumlah besar untuk menyuburkannya. Baru pada saat itulah ia mulai memproduksi 10 buah dao yang memisahkan. Bagaimana kita bisa memberikannya begitu saja setelah semua itu?
Kata-kata White Mirror Jade jelas cukup fasih untuk mengubah hitam menjadi putih dan mengubah kebaikan menjadi kejahatan, tetapi kata-katanya bahkan masuk akal dan didukung dengan logika yang tidak dapat disangkal, seolah-olah menjaga pohon buah 10 dao yang memotong sebenarnya akan menjadi kebaikan terbesar bagi Lin Ming. Ketika para tetua mendengar ini, mereka semua tercengang. Ketika tetua agung berbicara, dia jelas-jelas melepaskan seluruh muka dan kepura-puraan keramahannya karena tidak ingin menyerahkan pohon buah 10 putus dao, jadi tidak ada yang angkat bicara. Tapi sekarang setelah White Mirror Jade berbicara, ada beberapa kebenaran yang tercampur dalam kata-katanya dan dia bahkan memihak keadilan dan moralitas. Dia telah mengemukakan berbagai macam alasan mengapa pohon buah 10 dao yang memotong harus tetap di sini, sungguh, itu sudah cukup untuk membuat orang melongo. Ye Rosewater, orang yang membawa Lin Ming ke Carefree Pavilion, sedang duduk di samping White Mirror Jade. Ketika dia mendengarnya berbicara, dia tercengang. Dia menghela nafas dan berpikir, pria ini, ketebalan kulitnya tidak biasa. Bab 1079, membuat segala sesuatu menjadi sulit. Apa yang dikatakan Mirror Jade sangat masuk akal. Saat Penatua Agung mendengar kata-kata White Mirror Jade, dia memujinya tanpa ragu-ragu. Bagus. Kalau begitu, jika kita tidak mengembalikan pohon buah 10 dao yang memotong, itu sama saja dengan melindunginya. Selain itu, kami telah membayar harga yang tidak sedikit untuk mempertahankan pohon buah 10 dao yang terputus beberapa tahun terakhir ini. Meskipun kami telah berhasil memblokir semua berita tentang pohon buah 10 dao yang memotong dan menjaga kerahasiaannya, berita ini memang bocor 10.000 tahun yang lalu. Karena itu, pengaruh yang kuat mencoba bergerak melawan Pulau Carefree kami dan mencuri pohon buah 10 dao yang memisahkan. Tuan Pulau yang lama membayar mahal untuk mengundang Tuan Raja Dunia setengah langkah ke sini untuk secara pribadi mengelola formasi susunan Istana Carefree, baru pada saat itulah kami mampu mengusir pengaruh kuat itu. Tanpa kita, bagaimana pohon buah Ten Severing Dao masih aman? Tetua Agung tiba-tiba teringat perang besar yang terjadi 10.000 tahun yang lalu untuk pohon buah 10 dao yang memisahkan dan menemukan alasan lain untuk mempertahankannya. Sejak awal, Xiao Skywhite telah menonton dari pinggir lapangan dengan mata sedingin es. Ketika dia mendengar Tetua Agung menyebutkan perang 10.000 tahun yang lalu, dia mencibir dan berkata, sebenarnya ada masalah yang saya sembunyikan dari kalian semua. 10.000 tahun yang lalu, dalam perang sekte kami, bukan ayah saya yang menyewa seorang master untuk datang dan membantu kami. Sebaliknya, Raja Dunia setengah langkah itu secara signifikan terkait dengan orang misterius yang meninggalkan pohon buah 10 dao yang memisahkan dan itulah satu-satunya alasan mereka membantu kami. Sungguh, apakah kalian semua berpikir begitu mudah untuk mengundang pembangkit tenaga listrik Raja Dunia setengah langkah? Apa? Saat Xiao Skywhite berbicara, semua orang terkejut. Mata Tetua Agung membelalak seolah dia baru saja menelan 1 pon arsenik, menatap tanpa berkata-kata dengan mata bingung. Tetua Agung berpikir sejenak dan berkata, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jika orang misterius itu benar-benar memiliki kemampuan untuk mengambil kembali pohon buah 10 dao yang memotong, lalu mengapa dia harus menunggu begitu lama? Siapa yang akan meninggalkan pohon dewa seperti itu di suatu tempat tanpa mengambilnya kembali selama 50.000 tahun dan bahkan membantu melindunginya? Saya tidak percaya seseorang akan begitu baik hati. Selain itu, dia benar-benar mengirim junior penghancur kehidupan tahap ke-8 untuk datang dan meminta untuk mengambil kembali pohon buah 10 dao yang memotong. Bukankah itu hanya lelucon? Tuan Pulau Xiao, saya tahu Tuan Pulau yang lama adalah ayah Anda dan Anda tidak ingin melanggar janji yang Anda buat, tetapi itu tidak berarti Anda harus mengemukakan alasan yang tidak berdasar seperti ini. Jika Anda merasa menyesal maka ada juga cara lain di mana kami dapat memberikan kompensasi kepada anak laki-laki itu, Lin Ming. Setelah mendengar kata-kata Xiao Skywhite, ekspresi Tetua Agung sedikit melembut tapi dia jelas tidak mempercayai alasan yang diberikan. Pada titik ini, White Mirror Jade sepertinya dengan acuh tak acuh berkata, Lin Ming itu sangat berbakat. Di masa depan, batas yang dia capai mungkin tidak kalah dengan milikku. Jika kita memberinya terlalu banyak keuntungan dan juga mengizinkannya meninggalkan Pulau Carefree, dia mungkin tidak akan mengingat kebaikan kita atau memahami bahwa kita berusaha melindunginya. Sebaliknya, dia mungkin menyimpan dendam karena tidak mampu mengambil kembali pohon buah 10 dao yang memotong. Setelah 1000 tahun, ketika dia dewasa, dia mungkin kembali dan... White Mirror Jade membiarkan kata-katanya terhenti saat dia berbicara. Namun, mereka yang hadir bukanlah orang bodoh, mereka secara alami memahami makna di baliknya. Langkah ini benar-benar kejam. Pria ini sangat kejam. Alis Great Elder Xiao Haogan melonjak. Tapi, apa yang dikatakan White Mirror Jade memang benar. Jika mereka memberi Lin Ming sejumlah kompensasi dan mengizinkannya pergi maka itu sama dengan melepaskan harimau ke gunung. Ini hanya akan membawa masalah di kemudian hari. Akan lebih baik jika dia tidak berhasil tumbuh, tapi begitu dia berhasil tumbuh, dia pasti akan membawa bencana kembali kepada mereka. Inilah yang dimaksud orang-orang ketika mereka mengatakan bahwa orang yang benar-benar hebat harus kejam dan tindakannya juga harus tegas. Mereka tidak boleh membiarkan diri mereka terbelenggu oleh gagasan moralitas dan keadilan, jika tidak, mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Tuan Pulau Xiao, bagaimana dengan ini? Jika kamu ingin mengikuti keinginan Tuan Pulau yang lama maka kamu dapat mengembalikan pohon buah 10 pemotong dao kepada anak itu, dan kemudian kamu dapat dianggap telah menyelesaikan wasiat ayahmu.
Kemudian, saya akan mengirim beberapa orang untuk mengambil kembali pohon buah 10 dao yang memotong. Bukankah itu sempurna? Alam ilahi adalah hutan di mana kekuatan adalah satu-satunya hukum. Bukankah orang membunuh dan merampok orang lain merupakan sesuatu yang terjadi setiap saat? Ketika Xiao Skywhite melihat Xiao Haogan dan White Mirror Jade menjadi semakin kejam dalam kata-kata mereka, alisnya terangkat. Mo Riverbliss juga menyaksikan pertemuan ini dari Carefree Palace. Namun, Mo Riverbliss memiliki status khusus, dia tidak bisa muncul di hadapan orang-orang ini. Dalam perang 10.000 tahun yang lalu, dia telah mengubah penampilannya dan mempertaruhkan dirinya untuk membantu ketika dia tidak punya pilihan lain. Tetapi jika dia muncul lagi, dan dengan tambahan keributan di sekitar pohon buah 10 dao yang memotong, maka itu pasti akan membangkitkan banyak minat dan membuat segalanya menjadi jauh lebih berbahaya baginya. Bagaimanapun, Mo Riverbliss adalah karakter yang tinggal sedikit lagi untuk menjadi raja dunia. Meskipun alam ilahi sangat luas, berita ini akan menyebar jauh. Xiao Skywhite tentu saja tidak ingin Mo Riverbliss muncul, tapi dia bukan satu-satunya di Pulau Carefree. Sulit baginya untuk menangani semua orang ini. Meskipun ada banyak tetua yang secara lahiriah tidak menentang pengembalian pohon buah 10 dao yang terputus karena gagasan mereka tentang moralitas, mereka masih akan menarik dukungan mereka setelah diyakinkan oleh Xiao Haogan dan White Mirror Jade. Xiao Skywhite menatap tajam ke arah tetua agung dan cermin giok putih. Lalu, dia perlahan berkata, kamu ingin membunuh seseorang dan mencuri kekayaannya. Saya khawatir sebelum Anda dapat melakukan itu, Anda sudah mati. Beberapa hal berada di luar jangkauan pemahaman Anda. Dia akan memiliki keraguan dalam beberapa hal, tetapi jika Anda berani menyentuh intinya, Anda akan mati tanpa mengetahui bagaimana Anda mati. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kata-kata Xiao Skywhite mulai mengandung konten pembunuhan yang jelas. The Great Elder mundur, punggungnya menjadi dingin, dan bahkan White Mirror Jade menjadi kaku, gelisah. Kata-kata Xiao Skywhite tampak acak, tapi itu bukan kebohongan yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti mereka. Siapa dia ini? Jika memang ada keberadaan seperti itu, lalu mengapa dia menempatkan pohon buah 10 dao yang memisahkan di Pulau Carefree selama 50.000 tahun, dan kemudian mengirim beberapa junior untuk mengambilnya kembali ketika dia ingin pohon itu dikembalikan? Setelah Xiao Skywhite berbicara, dia pergi dengan marah. Tuan Pulau yang lama adalah ayahnya, tetapi ribuan tahun yang lalu dia pergi mengembara di alam semesta untuk mencari petualangan dan titik balik untuk menerobos ke batas berikutnya. Adapun Xiao Skywhite, catatan kualifikasi dan prestasinya kurang, sehingga dia tidak bisa mengendalikan situasi di sekte tersebut. Terlebih lagi, Xiao Skywhite tahu bahwa di belakang tetua agung Xiao Haogan, sebenarnya ada 3 tetua tertinggi yang mendukungnya. Dengan kata lain, jika dia ingin mengembalikan pohon buah 10 dao yang memotong maka dia harus menekan ketiga tetua tertinggi ini terlebih dahulu. Masing-masing dari mereka adalah landasan dari Carefree Island. Senior Mo, saat Xiao Skywhite kembali ke alam mistik di Carefree Palace, dia berdiri di depan rumah bambu dan berseru dengan sedikit malu. Tidak perlu mengatakan apapun. Saya memiliki perkiraan pemahaman tentang situasinya. Sebenarnya, ketika saya setuju untuk menempatkan pohon buah Ten Severing Dao di Istana Carefree 50.000 tahun yang lalu, saya sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Tapi, saya tetap melakukannya karena Pulau Carefree adalah jalan keluar menuju Tanah Suci Bulu Hijau. Di masa depan, jika Eversnow ingin mereformasi Tanah Suci Bulu Hijau, dia harus menjadikan Pulau Carefree sebagai fondasinya. Oleh karena itu, kekuatan Carefree Island secara alami penting. Pohon buah Ten Severing Dao adalah urat nadi Pulau Carefree, harta karunnya yang vital. Mengambilnya sama dengan mencabut urat naga itu, dan itu juga akan berdampak besar pada nasib Pulau Carefree. Itu bahkan akan memperlambat Pulau Carefree dalam perjalanannya menjadi Tanah Suci. Saya tentu saja tidak akan membuat keputusan seperti itu dengan mudah, dan saya pasti tidak akan menggunakan kekuatan kasar untuk membunuh faksi yang menentangnya. Ini karena keputusanku berkaitan dengan apakah Tanah Suci Bulu Hijau akan dapat dibangun kembali dengan lancar di masa depan. Saya tidak bisa gegabah dengan pilihan yang saya buat. Xiao Skywhite santai dan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Mo Riverbliss. Dia berpikir bahwa Mo Riverbliss akan mendukung Mo Eversnow tanpa syarat, tetapi ketika dia memikirkannya, bagi Mo Riverbliss, baik Carefree Palace dan Lin Ming adalah penting. Keduanya adalah daging telapak tangannya. Bahkan dengan Mo Eversnow di sini dia tidak akan segera atau dengan mudah memberikan pohon buah Ten Severing Dao kepada Lin Ming. Sebaliknya, dia perlu mengamatinya untuk memastikan bahwa dia memiliki cukup bakat dan kekuatan untuk memikul tanggung jawab besar yaitu reformasi Tanah Suci Bulu Hijau di masa depan. Hanya setelah melakukan itu barulah dia mengambil keputusan. Adapun pertemuan hari ini hanya untuk memastikan bahwa para tetua dari faksi lawan sudah siap secara mental, jangan sampai terjadi kebingungan di eselon atas Pulau Carefree jika pohon buah Ten Severing Dao tiba-tiba diambil. Xiao Skywhite merasa jauh lebih nyaman saat memikirkan hal ini. Minimal, dia tidak perlu khawatir tentang beberapa orang yang membuat marah Mo Riverbliss dan menyebabkan dia membunuh beberapa dari mereka secara rahasia. Ini akan menempatkan Carefree Palace, yang sudah mengalami masalah, pada posisi yang lebih lemah. Terlebih lagi, jika pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di Carefree Island tiba-tiba mati, ini pasti akan menimbulkan kepanikan. Dengan ancaman Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib yang terus-menerus membayangi mereka, jika mereka tidak berhati-hati, hal ini bahkan akan menyebabkan kerusakan pada fondasi Pulau Carefree.
Xiao Skywhite minta diri. Kemudian, di rumah bambu itu, Mo Eversnow muncul di depan Mo River Bliss, wujud jiwanya perlahan melayang di udara. Dengan kakinya yang ramping mengintip dari gaun panjangnya, dia tampak seperti peri abadi yang terbang tertiup angin, anggun dan tidak ternoda oleh dunia. Bibi, kamu sepertinya tidak percaya pada Lin Ming. Mo Eversnow berkata dengan nada lembut. Meski wajahnya tenang, ada sedikit rasa jengkel di matanya, nyaris tak terlihat. Dia jelas tidak terlalu senang dengan metode Mo River Bliss. Saat Mo River Bliss melihat ekspresi Mo Eversnow, dia terkekeh dan dengan tenang berkata, saya tentu saja mempercayai penilaian Little Snow. Hanya saja, tante sudah tua. Saya tidak akan mampu menahan kesalahan lagi, jika tidak, saya khawatir saya tidak akan dapat melihat hari di mana tanah suci bulu hijau akan direformasi. Di masa lalu, kakekmu melakukan kesalahan, yaitu dia tidak membunuh Tian Mingzi setelah menemukan benih ambisi yang tumbuh di hatinya, akhirnya berakhir dengan akibat yang paling buruk. Saat Mo River Bliss berbicara di sini, dia menghela nafas panjang. Mo Eversnow juga menghela nafas, tidak lagi mengatakan apapun. Pada saat ini, Lin Ming masih berlatih di mata air roh di pavilion Ming gratis, sama sekali tidak menyadari hal-hal yang terjadi di istana Carefree. Dia tidak bisa disalahkan karena berpikiran tumpul. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sumber daya yang dibicarakan Mo Eversnow sudah digunakan oleh Carefree Palace, dan mengambilnya akan mempengaruhi fondasi Carefree Palace. Lin Ming awalnya mengira bahwa sumber daya ini disimpan hanya oleh Mo River Bliss dan tetua istana Carefree tidak mengetahuinya. Selain itu, karena Mo River Bliss tampaknya sangat menyayangi keponakannya, dia tidak akan memiliki banyak perlawanan dalam memberikan sumber daya kepadanya. Saat Lin Ming sedang berlatih, beberapa mil jauhnya dari Free Ming Pavilion, beberapa murid inti Carefree Island muncul. Ye Rosewater dan White Mirror Jade termasuk di antara mereka. Istana Ming gratis. Haha, apakah itu kediaman anak laki-laki Lin Ming? Apakah Anda mengganti papan nama untuknya? Orang yang berbicara adalah seorang murid bernama Liu Yun. Setelah tiba di Carefree Pavilion, dialah orang pertama yang melontarkan kata-kata ini. Dia melirik Ye Rosewater, senyum tipis di wajahnya saat dia berbicara. Dia juga murid langsung dari Carefree Island dan bakatnya cukup bagus, hanya sedikit lebih buruk dari Ye Rosewater dan White Mirror Jade. Ya, aku mengubahnya. Ye Rosewater mengerutkan kening, tidak terlalu nyaman dengan tatapan licik Liu Yun yang menembaknya. Oke, senior magang, saudara White, ini anak laki-laki yang kamu bicarakan. Dia hanyalah seorang penghancur kehidupan tahap ke-8, seseorang yang keberadaannya tidak berbeda dengan semut. Namun dia benar-benar datang ke Pulau Carefree-ku dan dia ingin mengambil pohon dewa. Itu hanyalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar sepanjang hidup saya. Ayo, kita lihat betapa bodohnya anak ini. Bab 1080, Simulasi Alam Mistik. Lin Ming ingin mengambil pohon buah Ten Severing Dao. Hal ini lebih dari sekedar mempengaruhi keuntungan para murid Pulau Carefree, itu sama seperti memegang pedang di dada mereka. Bagaimana mungkin dia tidak menimbulkan kebencian mereka dalam situasi seperti ini? Jika Lin Ming memiliki kekuatan Raja Dunia setengah langkah, meskipun mereka mungkin tidak puas, itu masih merupakan tingkat kekuatan yang tidak dapat mereka pertanyakan, sehingga mereka secara alami tidak akan mengatakan apapun. Tapi, Lin Ming hanya berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Penghancuran kehidupan tahap ke-8 jauh lebih rendah daripada sebagian besar budidaya murid langsung. Misalnya, Liu Yun sendiri berada di awal Laut Ilahi. Sekarang semua orang tahu Lin Ming hanya berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan dan juga datang untuk mencuri darah kehidupan mereka, tidak dapat dihindari bahwa akan ada masalah yang muncul di sekitarnya. White Mirror Jade tersenyum tipis saat melihat ekspresi sedih dan marah Liu Yun. Dia benar-benar tidak akan menyerahkan pohon buah 10 dao yang memotong. Dia mempunyai ambisi untuk menjadi penguasa pulau berikutnya. Dengan kata lain, pohon buah 10 pemotong dao akan menjadi miliknya di masa depan, jadi bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada orang luar. Tapi ketika Xiao Skywhite mengakhiri Dewan Tetua, peringatan terakhir yang dia berikan menyebabkan White Mirror Jade merasa takut. Kalau tidak, dia pasti sudah menyatukan ketiga tetua agung dan membunuh Lin Ming sebelum dia punya kesempatan untuk tumbuh. Saat ini, White Mirror Jade tidak mempercayai kata-kata Xiao Skywhite. Dia hanya mengira Xiao Skywhite mencoba mengancam mereka dengan kebohongan tak berdasar. Tapi, dia juga tidak berani membahayakan dirinya sendiri. Karena itu, dia melemparkan batu uji. Batu uji semacam ini terlalu mudah ditemukan. Selama dia menggambarkan budidaya Lin Ming dan juga menyebutkan tujuannya datang ke Pulau Carefree, White Mirror Jade bahkan tidak perlu bertindak, akan ada segerombolan orang yang mengambil garpu rumput untuk mengejar Lin Ming sendiri. Misalnya saja Liu Yun ini. Ye Rosewater telah berpartisipasi dalam Dewan Tetua dan juga mengikuti White Mirror Jade di sini. Dia pasti bisa mengetahui rencananya. Tapi sekarang dia melihat keadaan Liu Yun yang gelisah saat ini, dia tahu bahwa Liu Yun tidak akan mempercayainya tidak peduli peringatan apa yang dia berikan padanya, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Sial, bukankah ini hanya keturunan yang dipisahkan oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya dari orang misterius itu? Orang itu kemungkinan besar sudah mati, jika tidak, mengapa mereka menunggu sampai sekarang untuk mengirim barang kecil seperti ini untuk mengambil kembali pohon buah 10 dao yang memotong?
Mungkin bocah itu bahkan tidak punya hubungan keluarga sejak awal dan dia kebetulan menemukan semacam catatan yang tertinggal, lalu dia berpikir untuk datang ke Pulau Carefree-ku dan menipu kami semua. Apa dia mengira kita idiot atau semacamnya? Kata-kata Liu Yun menjadi semakin jelek saat dia berbicara lebih jauh, tapi itu juga yang dipikirkan semua orang. Penampilan Lin Ming di sini terlalu aneh. Jika seseorang tidak mengetahui tanah suci bulu hijau, mereka pasti akan curiga terhadap identitas Lin Ming. Baru saja kembali setelah 50.000 tahun untuk mengambil kembali pohon buah 10 pemotong dao tidak masuk akal sama sekali. Ye Rosewater merasa sulit untuk terus menonton. Liu Yun, meskipun aku juga tidak ingin manfaat Carefree Island dirusak, kata-katamu terlalu menjijikkan. Lin Ming tidak sesederhana yang Anda kira. Bakatnya tinggi dan pasti ada pengaruh super yang mendukungnya dari belakang, jika tidak, mustahil orang jenius seperti itu bisa dilatih. Haha, bakatnya tinggi. Seberapa tinggikah itu? Tahukah Anda bahwa dia baru saja menjalani ujian masuk Pulau Carefree? Itu adalah ujian yang disiapkan oleh murid-murid pelataran luar, dengan kata lain, tidak lebih dari sekelompok orang yang bukan siapa-siapa. Jika saya memilih untuk berpartisipasi dalam ujian masuk, saya juga bisa menyapu bersih semuanya. Saat Liu Yun berbicara, dia telah tiba di depan pavilion Freeming. Saat ini, Lin Ming sedang berlatih di sumber air panas di belakang. Dia tidak peduli apa yang mereka bicarakan, tetapi dia bisa merasakan bahwa orang-orang ini datang mencarinya. Lin Ming dengan lesu melangkah keluar dari mata air roh. Mata air perlahan mengalir ke kulit halusnya. Ini adalah hasil dari batas tubuhnya yang telah mencapai tingkat tertentu. Setelah mendapatkan tubuh roh legenda yang sempurna, setelah mandi, air tidak akan membasahi tubuh, jadi seseorang tidak perlu mengeringkannya sama sekali. Dengan lambaian tangannya, semua sisa tetesan air menguap dari tubuhnya. Kemudian, energi asal api secara spontan berkumpul membentuk pakaian merah yang menutupi dan melilit di sekelilingnya. Junior magang, Saudara Lin. Ye Rosewater tersenyum saat melihat Lin Ming muncul. White Mirror Jade juga tersenyum dan mengangguk, menyembunyikan semua permusuhannya terhadap Lin Ming. Hanya Liu Yun yang tidak repot-repot menyembunyikan ekspresinya yang sombong dan arogan. Matanya dipenuhi dengan provokasi saat dia menatap Lin Ming. Lin Ming mengerutkan kening. Dia sepertinya tidak mengenal orang ini, jadi bagaimana dia bisa secara acak membuat musuh lain? Kamu Lin Ming. Liu Yun menilai Lin Ming, matanya seperti seorang petugas yang melihat penjahat, mengamati dan penuh dengan penghinaan. Dia tidak menunggu Lin Ming menjawab sebelum mencemooh dan berkata, saya Liu Yun. Saya mendengar bahwa hasil ujian masuk Anda cukup bagus. Saat itu, Anda sepertinya bertanya kepada penguji apa kualifikasi untuk menjadi murid langsung terbaik, bukan? Sepertinya maksudmu seolah-olah kamu bisa mencapai titik seperti itu dengan mudah. Saat Lin Ming mendengar kata-kata ini, dia menjadi bingung. Tapi yang dia tahu sekarang adalah Liu Yun ini jelas sedang mencari masalah. Kapan dia berhasil mengganggu orang seperti itu? Sejak dia tiba di Carefree Palace, dia tetap tinggal di kediamannya. Selain Morifer Bliss, penguasa pulau, dan beberapa orang lainnya, pada dasarnya dia tidak melihat siapapun sama sekali. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di mata air roh, dan meskipun begitu, dia berhasil menarik masalah. Sungguh, dia bisa saja tergeletak di tanah dan masih terkena sumsum. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati Ye Rosewater bergema di telinga Lin Ming. Maaf, Junior magang, Saudara Lin. Liu Yun telah berusaha keras untuk mendapatkan 10 buah dao yang memotong selama beberapa tahun terakhir ini jadi dia sedikit getir terhadapmu. 10 buah dao yang memotong. Lin Ming terkejut. Apa itu 10 buah dao yang memotong? Hah, giliran Ye Rosewater yang terkejut. Junior magang, Brother Lin, bukankah kamu datang ke Carefree Island untuk mengambil kembali pohon buah 10 Severing Do? 10 pohon buah dao yang memotong. Lin Ming merenung sebentar dan samar-samar mengingat bahwa dia membaca sesuatu tentang pohon buah 10 dao yang memotong di salah satu teks kuno yang dia baca. Itu adalah sejenis obat ajaib tingkat surga, dan kemungkinan besar hanya ada satu yang ada di dunia. Hanya ketika ia mati maka yang lain akan lahir. Obat-obatan dari alam ilahi dibagi menjadi 4 tingkatan, surga, bumi, mistik, dan fana. Obat-obatan tingkat surga adalah yang tertinggi, tetapi di atas obat-obatan tingkat surga, sebenarnya terdapat obat-obatan ajaib yang transenden. Jenis obat ajaib transenden ini berada pada level yang sama dengan kekuatan ilahi transenden, sesuatu yang bahkan bisa membuat Raja Dunia menjadi gila karena nafsu. Itu adalah obat-obatan legendaris yang bisa tumbuh hingga berumur 100 juta tahun. Itu bukanlah eksistensi yang bisa ditumbuhkan oleh Lin Ming atau bahkan pengaruh tingkat tanah suci. Hanya seseorang seperti kakek Mo Eversnow yang dapat secara tidak sengaja menemukan harta karun tersebut. Adapun orang lain, mereka tidak akan mengetahuinya atau memahaminya. Lin Ming dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Jadi begitulah adanya. Tampaknya saya berpikir bahwa segala sesuatunya lebih sederhana daripada yang sebenarnya. Kupikir sumber daya yang ditinggalkan Mo Eversnow semuanya ada pada Morifer Bliss, dan selama aku mendapat persetujuan Morifer Bliss dan lulus ujiannya maka aku bisa mengambilnya. Saya sebenarnya tidak menyangka bahwa sumber daya tersebut saat ini digunakan oleh Carefree Island. Jika saya ingin mengambilnya sekarang, perlawanannya akan luar biasa. Menurut pendapat Lin Ming, wajar jika Carefree Island tidak ingin mengembalikan pohon buah 10 Severing Dao. Sebaliknya, dia akan merasa aneh jika mereka memberikannya dengan lancar. Ini kedengarannya tidak tahu malu,
tapi ini hanyalah sifat manusia. Merupakan hasil yang luar biasa karena Carefree Island tidak mencoba membunuhnya. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh tindakan Morifer Bliss sebagai pencegah. Berat, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Liu Yun meludah dengan marah ketika dia melihat Lin Ming sedikit terganggu. Setelah memahami poin-poin penting dari apa yang sedang terjadi, Lin Ming tersenyum tipis pada Liu Yun dan berkata, dan apa yang ingin kamu katakan? Bahkan orang buta pun dapat melihat apa yang diinginkan Liu Yun. Liu Yun jelas ingin menunjukkan kekuatannya sendiri sehingga Lin Ming akan mundur. Paling tidak, Liu Yun bisa melampiaskan sebagian amarahnya dan merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Saat White Mirror Jade melihat suasana tegang antara Liu Yun dan Lin Ming, dia melangkah keluar untuk menengahi situasi tersebut. Junior magang, saudara Liu, sikap macam apa ini? Ini bukan cara Pulau Carefree saya memperlakukan tamu mereka. Junior magang, Brother Lin baru saja datang ke Carefree Island dan dia belum pergi kemana-mana. Bagaimana kalau kita mengubah pemandangannya sedikit? Lin Ming melirik cermin giok putih. Dia tidak bisa merasakan permusuhan apapun dari ekspresinya, tetapi dia sangat menyadari bahwa dia adalah fokus kebencian bagi semua murid Pulau Carefree saat ini. Dia tentu tidak akan percaya bahwa ada orang yang memperlakukannya dengan baik. Liu Yun terkejut sesaat. Dia memandang White Mirror Jade, bingung, dan berkata dengan transmisi suara esensi sejati, Senior magang, Brother White, apa artinya ini? Kenapa kamu bersikap begitu sopan pada bocah Lin ini? Pada akhirnya, Liu Yun tidak tahu apakah ada orang yang mendukung Lin Ming, dan dia juga tidak tahu bahwa Xiao Sky White sepenuhnya mendukung Lin Ming. Ini tidak bisa disalahkan pada dirinya. Tidak ada cara baginya untuk membayangkan semua hubungan berbelit-belit antara Pulau Carefree dan Tanah Suci Bulu Hijau sejak 50.000 tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan dia menjadi bingung dan juga berhati-hati, jangan sampai dia tersandung ke dalam lubang. Apa, kamu ingin bertarung dengannya di sini? Mirror Jade Putih membalas. Liu Yun terkejut, lalu dia berkata dalam-dalam, ya, sebenarnya aku ingin menendang pantatnya sekarang dan menghajarnya hingga jatuh. Tapi, kultivasi saya jauh lebih tinggi dari miliknya. Jika aku menghajarnya seperti ini maka orang lain akan mengatakan bahwa kemenanganku bukanlah jalur perang. Terlebih lagi, ya, anak laki-laki ini mengajukan permintaan yang konyol namun dia masih bisa tinggal di Carefree Pavilion. Apakah ada seseorang di sekte yang mendukungnya? Liu Yun tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. White Mirror Jade berkata, baiklah, apapun itu, Tuan Pulau yang lama berhutang budi kepada orang misterius yang meninggalkan pohon dewa di sini. Kita tidak seharusnya memaksakan hal ini terlalu jauh. Jadi seperti itu. Dunia persilatan adalah tentang survival of the fittest. Hal-hal seperti rahmat dan kebaikan hanya dapat didiskusikan antara orang-orang yang memiliki kekuatan yang sama. Jika perbedaannya terlalu besar maka tidak ada artinya sama sekali. Saya khawatir orang misterius ini sudah mati. Saat Liu Yun berbicara, Lin Ming telah menonton dengan mata bosan dari pinggir lapangan, jelas tidak terlalu peduli tentang mereka. Mirror Jade Putih tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia tertawa dan berkata, murid junior, saudara Lin, bakat dan kultivasi Anda luar biasa. Ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk memasuki alam mistik yang berbeda dan mendapatkan pengalaman. Apakah kamu sudah pergi? Saya memiliki. Lin Ming mengangguk. Dia baru saja pergi ke alam mistik Dewa Binatang. Haha, Pulau Carefree-ku kebetulan berada di alam mistik yang berbeda. Jika saudara Lin punya waktu, silakan pergi dan melihatnya. Anda mungkin bisa mendapatkan harta karun di sana. Lagi pula, selalu ada bahaya ketika memasuki alam mistik yang berbeda. Untuk mengurangi korban jiwa di alam mistik yang berbeda, Pulau Carefree saya telah membayar mahal untuk secara khusus menciptakan alam mistik simulasi. Saudara Lin, apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Simulasi dunia mistik. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia sebenarnya agak tertarik. Di sampingnya, mata Liu Yun berbinar. Dia jelas memikirkan sesuatu. Itu benar, simulasi alam mistik. Ada berbagai macam bahaya di dunia mistik simulasi, tapi Anda bisa pergi dengan aman. Dan, semakin singkat waktu Anda, semakin besar nilai harta simulasi yang akan Anda peroleh, dan ini juga akan membuktikan bahwa Anda jauh lebih kuat. Jika Anda mengalami simulasi alam mistik dalam waktu yang cukup lama, maka setelah Anda memasuki alam mistik yang benar-benar berbeda, Anda akan mampu menghadapi situasi tak terduga dengan lebih mudah. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.